Udah di tempat saya udah ganti. Jadi di live kan di tempat Umi Dini nih? Iya. Kok. Tapi belum apa ya, belum. Itu harus di reload baru bisa. Kalau tetap ya bisa harus di reload baru bisa. Suaranya kok kecil sekali ya? Hah? Halo? Gimana? Aneh. Halo? Iya, di sini jelas. Yang di Umi Dininya itu kok belum hidup ya? Belum nyala. Apanya, Bang? Live-nya di tempat Umi Dini itu masih diam aja gue lihat. Udah kok. Yang jaminan surga Islam dan Kristen itu kan? Ya. Kok tidak bergerak gambarku ya? Memang juga gitu ya? Di reload dulu, reload. Kok aneh. Bentar ya, gua stop share dulu. Oh ya udah masuk. Nah. Oke, udah masuk. Masuk. Nah. Oke, udah masuk. Nah. Oke, sudah? Oke. Bisa live kan kalian? Ya, silakan Bang Rudi. Tunggu. Udah bisa mulai? Bisa. Baik, lanjut. Oke, saudara-saudara semuanya. Tidak buka kata pembukaan dulu dari moderator, tidak usah ya. Langsung aja. Halo kalian. Ya, silakan. Langsung aja. Langsung aja, oke. Gak apa-apa kalau Bang Rudi mau pembukaan, saya stop dulu ini. Nggak usah, langsung aja. Enggak, barangkali. Aku kasih pembukaan dulu deh, Bang Valen. Boleh. Ya, silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiy rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Terima kasih, selamat malam kepada Bang Rudi Yohanes yang malam hari ini telah kembali datang hadir di Zoom-nya Bang Valen, tentunya untuk mengadakan dialog live streaming di channelnya Umi. Selamat malam juga, assalamualaikum buat sahabat-sahabat Ikhwan Filah yang ada di channel Umi Dini. Selamat malam juga buat sahabat-sahabat Muslim dan non-Muslim yang sedang ada di live streamingnya Bang Rudi Yohanes. Mari kita hari ini sama-sama niatkan hati untuk tolabul. Mari kita sama-sama memulai dialog ini, dialog dua arah ya, antara Bang Rudi dengan Umi di sini, dan di sini Umi juga mewakili hanya sebagai pembukaan saja. Selanjutnya Umi serahkan kepada moderator Bang Valen, silahkan. Ya, oke. Selamat malam semuanya yang ada di room Zoom dan juga para netizen yang di bawah. Malam hari ini kita akan menyaksikan ya dialog dari dua praktisi, satu dari praktisi Muslim dan satu dari praktisi Kristen. Ada saudara Rudi Yohanes dan ada dari saudari Umi Dini. Oke, kita langsung saja dengan tema jaminan surga menurut perspektif Kristen dan perspektif Muslim. Bisa untuk open statement dimulai dari Bang Rudi selama 5 menit, waktu dan tempat saya persilakan. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan ini terima kasih kepada para orang-orang yang telah menyiapkan ruang ini sehingga saya bisa berdiskusi dengan Umi Dini ya. Nah, pada malam hari ini kita berbicara tentang sorga atau jaminan surga itu ya, berikut pernak-perniknya. Kalau dari sudut pandang Kristen, waduh ini kok, sebentar, lama sekali Oke, saya lanjut. Kalau dari sudut pandang Kristen, bahwa surga itu adalah sebuah janji Tuhan terhadap orang-orang Kristen yang sebenarnya bukan orang Kristen, tetapi seluruh umat manusia yang mau mengikuti perintah Tuhan ya. Tetapi karena kami orang Kristen, maka saya akan membahas kekristenan, bahwa Kristen mengajarkan hanya 2 orang suci yang masuk ke surga, yakni Henok dan Elia.
selepasnya itu adalah orang-orang apa namanya itu, ini kok nggak jalan ya, sebentar ya, kok nggak jalan ini pas di apanya, di channel siapa namanya ini, paling coba di stop dulu sebentar. Share screen. 352 Ya udah saya stop, tenang aja. di tempatmu kok nggak jalan ya apa videonya itu ya, aneh kok di channel Umidin ya. Jalan di sini Bang Rudi. Iya. Ini cuma kan saya post tapi tetap jalan dia. Oh ya, ini sudah jalan ini. Oke, ini kan kelihatan dia nggak jalan ini. Oke ya. Oke, kita lanjut, hidupkanlah waktunya. Halo, ya. Jadi bagi kami Kristen, untuk menuju kesucian, untuk menuju surga itu sudah tidak mungkin lagi. Itulah sebabnya kami menuju surga itu hanya melalui Yesus Kristus ya. Bahwa ketika kami percaya sama Yesus Kristus, kami akan sampai kepada surga itu. Dan jalan menuju surga itu adalah kasih karunia. Dan nanti kami di surga, itu banyak ditulis di Wahyu ya. Wahyu 22, 21 juga dijelaskan di situ nanti. Bahwa tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi kelaparan, segala macam ya. Dan matahari dan bulan juga tidak ada, karena yang menerangi itu Bapa. Siang apa kalau di Indonesia, di bumi siang hari, malam hari cahaya dari anak domba Allah. Dan di dalam ayat itu dikatakan ada pernikahan anak domba Allah. Pernikahan di sana yang dimaksud adalah bahwa apa namanya itu, Yesus Kristus akan menjemput apa namanya ini, menjemput kami umatnya. Itulah yang sering dikatakan pernikahan itu ya, bahwa di situ bukan menikah seperti yang kita pikirkan ya, menikah biasa itu ya, tidak demikian. Tetapi ya di situ jelas kalimat menikah, dia menjemput kami apa namanya ini, anak-anaknya untuk hidup bersama dia di sorga. Kemudian di sorga itu bagaimana kami ya hidupnya memuji dan memuliakan Tuhan. Memang sorga yang kami tempati itu nanti memang tidak ada yang namanya kegiatan seksual ya. Hadiahnya memang kalau menurut orang, wah nggak enak sih. Tetapi Alkitab mengatakan hati yang gembira adalah obat. Kepuasan rohani itu lebih bertahan lama daripada kepuasan daging lahiriah ya. Itulah bagaimana sekelumit cerita tentang surga yang didiami Kristen, yang nanti dijanjikan kepada Kristen. Dan jalan ke surga itu ada dibuat di dalam Bible itu, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 itu ya. Jadi itulah nanti jalan kami menuju surga. Tetapi Yesus pun demikian memberi lagi juga sebuah ruang bagi orang-orang yang tidak pernah mengenal Yesus. Asal dia bisa melakukan 9 buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai dan 23 itu ya. Inilah berbagai pilihan untuk jalan ke menuju surga, dan saya pikir ya surga, dan saya pikir ya mengenai logis atau tidak logisnya itu berpulang kepada nanti kita pembahasan kita ya, dan kita bisa melihat surga itu bagaimana. Itulah yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini, dan saya cukupkan sekian. Oke, terima kasih. Halo. Ya, oke. Terima kasih untuk open statement dari Bang Rudi yang udah disampaikan, yang cukup jelas ya. Nah, sekarang kita akan mendengarkan open statement dari praktisi Muslim yang akan disampaikan oleh Umi Dini. Waktu dan tempat saya persilakan. Mungkin mic-nya itu masih mati enggak? Halo? Jangan di mute, dilepas aja. Kenapa sih di mute mulu? Baik, terima kasih Bang Valen. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Rabitu billahi robba wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya rasulullah Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Sebelum Umi menyampaikan opening statement ini, Umi ingin mengutip satu ayat yang luar biasa bagi kita yang ingin menyampaikan keilmuan kita, ya insya Allah ilmu ini diridhoi Allah. Itu dari Quran surat At-Taha ya, ayat 25 sampai 28. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah untuk urusanku, dan lepaskanlah kekuatan lidahku supaya mereka mengerti perkataanku. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kembali Umi di sini berdialog malam hari ini dengan Bang Rudi Yohanes, di mana pada malam hari ini yang akan kita bahas adalah sorga menurut perspektif dari sudut pandang Muslim dan kekristenan ya. Seperti kita ketahui bersama di dalam pandangan keislaman, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan sorga bagi setiap umat Muslim. Begitupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjanjikan sorga bagi setiap umat Muslim yang menginginkannya, yang menghendakinya. Hanya bagi yang menghendakinya. Nah, ini kan ada juga umat Muslim yang tidak menghendakinya, begitu ya. Jadi sorga itu adalah satu jaminan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, juga satu jaminan dari Rasulullah melalui syafaatnya untuk umat Islam. Nah, begitu. Dan kan tadi yang Umi katakan, kalau dari Rasulullah tentang syafaatnya itu, karena Rasulullah menyimpan doanya, tidak seperti dengan nabi-nabi yang lain menyegerakan doanya. Untuk apa Rasulullah? Tujuannya menyimpan doanya atau menahan doanya, karena Rasulullah begitu mencintai umatnya, maka doanya disimpan untuk syafaat kelak di hari nanti. Syafaat beliau sebagai jaminan untuk umatnya yang mengikuti ajarannya, jaminan untuk sorga bagi para pengikut yang menghendakinya. Begitu. Ada juga beberapa firman Allah yang menyatakan janjinya terhadap umat Islam tentang sorga itu ada di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik, bahwa bagi mereka disediakan sorga-sorga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki, buah-buahan, dan sorga di dalam sorga-sorga itu. Mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, sorga bagi umat Islam adalah berbeda mungkin dengan pandangan sorga dari umat Kristen, bahwa di dalam sorga itu adalah tempatnya kenikmatan, sehingga umat Islam atau para penghuni sorga itu tidak mesti lagi berpikir tentang urusan yang sifatnya keduniawian. Artinya kalau dari seringkali ini ya, kenikmatan sorga yang dijanjikan oleh Allah di dalam ajaran Islam itu menjadi lecehan oleh teman-teman dari kaum Nasrani, bahwa di dalam surganya Islam itu hanya berpesta seks begitu. Nah, itu adalah salah satu ketidakmengertian apa yang dijanjikan surga di dalam Al-Quran atau di dalam ajaran Islam, sehingga menimbulkan pemikiran-pemikiran yang negatif tentang surganya Islam. Demikian pula dengan surganya Kristen, mungkin Bang Rudi Yohanes akan jauh lebih tahu bahwa menurut Bang Rudi Yohanes tidak ada pesta seks, tidak ada itu. Yang kita tahu di dalam surganya Kristen harus bertempur dulu dengan naga, begitu ya. Nah itu, tapi itu baru pandangan sebelah pihak. Nanti mungkin Bang Rudi Yohanes bisa menjelaskan apa sih artinya berperang dengan naga di dalam surga kekristenan. Sementara di dalam surganya Islam itu adalah benar-benar segala sesuatunya adalah penuh dengan kenikmatan. Jadi tidak ada lagi berpikir tentang seperti halnya kita saat di dunia, ya, berpikir tentang harus bekerja, tentang harus beribadah lagi, tentang harus melakukan perbuatan-perbuatan yang lain-lain lagi untuk mengejar surganya Tuhan, begitu. Tidak, karena memang surga itu adalah akhir dari kehidupan kita, di mana kita menuju kekekalan. Surga itu adalah kekekalan, di mana kalau misalkan kita berperilaku baik selama di dunia, maka kita akan mendapatkan kenikmatan yang kekal, yaitu di dalam surga. Jadi di dalam surganya Islam sudah tidak ada lagi bentuk-bentuk kezaliman seperti ada di dunia, bentuk-bentuk usaha-usaha yang macam-macam selama kita di dunia seperti apa, tidak. Jadi benar-benar surga Islam itu adalah hadiah yang teramat abadi yang diberikan oleh Tuhannya umat Islam atau Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi umat Islam yang menjalankan perintahnya, yang menjauhi larangannya, juga yang mengikuti ajaran-ajaran apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah yang tercatat di dalam Al-Quran. Demikian Bang Rudi, terima kasih.
Ya, oke, sudah disampaikan ya. Open statement dari kedua praktisi ini cukup bagus dan mungkin kayaknya nih kedepannya akan seru ya. Oke, kita lanjut ke sesi yang kedua ya. Saya akan mulai dari Bang Rudi nih untuk menyampaikan satu argumentasi yang akan disampaikan kepada Umi Dini, begitupun sebaliknya. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Bang Rudi. Oke, karena tadi Umi Dini opening statement saja, saya juga opening statement, tidak ada di situ pertanyaan apa saja, jadi saya tidak ada belum menjawab. Maka yang saya tanggapi dulu tentang opening statement dari Umi Dini, bahwa di sana dikatakan orang sering menghina tentang kenikmatan, katanya kan sebenarnya bukan menghina, cuman orang aneh saja ya ketika nanti kita hidup di sorga tidak ubahnya seperti hidup di dunia. Karena kalau kita ketahui bahwa firman Allah itu kekal, maka dikatakan manusia itu menikah dengan sesamanya manusia. Sementara bidadari itu kita nggak tahu dari jenis apa. Itu nanti tolong dijelaskan oleh Umi Dini, apa jenisnya bidadari itu. Apakah kelaminnya sama seperti kelamin wanita? Takutnya saya sama-sama panjang juga, jadi nggak bisa masuk. Ya, saya nggak tahu. Kalau yang digambarkan sih memang seperti wanita, berkulit putih, begini, bogono. Hanya saja dia kan jenisnya lain. Sama dengan ketika kita ibaratnya mau menikahi jin, kan ada makhluk jin, ada manusia, ada jin itu banyak, gondorowo semua jin namanya dia. Jadi kita nggak tahu bagaimana nanti itunya. Dan kalau dikatakan bahwa di surga ada peperangan, itu bukan di surganya. Makanya ada dikatakan pintu surga, baru wilayah surga ada 3. Pertama istananya, yang kedua wilayah Eden dan Firdaus. Kenapa terjadi peperangan? Sebab si iblis, dia tetap akan berusaha untuk masuk ke dalam surga. Bahkan kalau kita lihat di dalam Quran kan ada iblis itu sudah dibuang ke bumi, terus masuk lagi dia ke dalam surga waktu si Adam itu ya, dalam ular kan masuk ke sana lagi. Nah, kawan-kawan, itulah yang terjadi. Iblis ingin masuk, tetapi sayang dia dicegat oleh malaikat Michael, maka terjadilah peperangan di surga itu, tetapi bukan di dalam, masih di luar. Dan itu juga dibuat perumpamaan di kitab Wahyu itu ya, dan di kitab Matius, Markus, Lukas juga ada itu ya, ketika mengenai orang bawa pelita itu, wanita-wanita itu. 5 orang adalah orang yang cerdas, sudah disiapkan mungkin amunisinya atau minyaknya, 5 lagi enggak. Nah, ketika Yesus belum datang, maka yang 5 orang ini pergi karena minyaknya sudah habis, pergi beli minyak. Yang 5 orang lagi tidak perlu pergi, maka ketika pintu dibuka, mereka langsung masuk. Yang 5 ini masih di luar menunggu, masih beli apa kan minyaknya. Begitu mereka datang, pintu sudah ditutup. Nah, Alkitab menjelaskan bahwa peperangan itu nanti pasti ada. Kalau saya melihatnya begini, kenapa itu ada? Karena bangsa-bangsa jin, bangsa iblis akan membawa pengikutnya. Mereka ingin masuk surga, maka ditanya sama malaikat Michael, kalian mau ngapain ke sini? Mau masuk surga malaikat. Surga yang bagaimana? Kami mau main seks. Wah, itu bukan surga, itu apa itu? Tempat apa itu? Pergi semua pergi, diusir lah kan. Maka nggak bisa. Surganya harus itu, nggak bisa. Akhirnya terjadi peperangan. Itulah sebabnya dikatakan di sana peperangan. Kalau yang saya hayati ya begitu, iblis kan akan berusaha dengan pengikutnya. Kan dibuat juga di kitab Wahyu itu kan. Sepertiga dia seret, ada banyak pengikutnya. Jadi mau masuk ke sana mereka dengan pengikutnya di bumi ini. Hantu-hantu belau yang dari bumi ingin main seks di sorga. Dan ketika mereka di sana, siapa pengusaha surgamu? Syanu kan ya? Bukan, di sini yang raja surgawinya adalah Yesus. Nah, jadi makanya saya katakan sering, biarkanlah surga itu ada 2. Karena surga yang dihuni oleh Kristen itu, raja di rajanya adalah Yesus Kristus. Dan Bapa juga bertahta di sana. Kalau ada lagi yang lain mengaku surga juga, saya pikir surganya pasti berbeda. Bukan surga Kristen itu. Mungkin ada surga lain kan? Itu bisa saja terjadi dalam satu dalam apa namanya itu keimanan. Kita bilang ada berapa Tuhan dengan ada surga yang berbeda. Itu saja yang bisa saya katakan. Maka pertanyaan saya untuk Umi Dini, apakah orang di luar Islam bisa masuk ke surga itu? Atau
apakah orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad bisa masuk surga? Silakan. Baik, Bang Rudi, ini timernya. Ya, oke. Bisa ditanggapi sama Umi Dini di putaran pertama ini ya. Silakan Umi Dini, lanjut. Baik, Bang Valen, terima kasih ya. Tadi saya akan menjawab pertama dari Bang Rudi Yohanes, kenapa bidadari ya, mengenai masalah bidadari itu yang dijanjikan untuk pria-pria sorga ya. Kenapa hanya laki-laki yang diberikan bidadari? Bidadari sudah jelas. Jadi Allah pun memberikan bidadari itu bukan itu. Mereka adalah istri-istri yang diberikan oleh istri-istri halal ya, istri-istri halal yang diberikan oleh Allah saat di surga nanti kelak. Nah, di sini dikatakan kenapa laki-laki yang diberikan bidadari, sementara apa yang didapat perempuan? Di sana ada alasannya, karena laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Jika laki-laki dijanjikan semisal ini, maka karena akan lebih bersemangat supaya dalam mencari akhirat ya. Ini jadi bukan embel-embel, bukan embel-embel, tapi ini adalah janji Tuhan. Adapun bidadari yang dijanjikan di sana adalah nantinya menjadi istri daripada suami-suami atau daripada pria sorga itu, di mana wanita ini tadi seperti digambarkan oleh Bang Rudi Yohanes, berkulit putih, bermata indah, bersuara merdu. Itulah janji Allah tentang kenikmatan bagi para laki-laki muslim. Lalu kemudian tadi Bang Rudi bertanya, apakah ada janji sorga di luar daripada umat Islam? Saya akan coba menjawab. Allah berfirman ya di dalam satu surat, hanya Islam agama yang diridhoi Allah ya, di mana Allah hanya menjanjikan sorga untuk umat Islam ini menurut perspektif pandangan dari Muslim ya, karena hanya Islam agama yang diridhoi Allah. Inna dina indallahi Islam ya, artinya hanya Islamlah agama yang diridhoi Allah. Jadi menurut Umi di sini bahwa sorga yang dijanjikan Allah adalah terkhusus untuk umat Islam. Bahkan Allah menyatakan janjinya itu, menyatakan jaminannya itu di dalam Al-Quran. Sementara sampai dengan hari ini Umi tidak pernah mendengar atau menemukan satu ayat pun di dalam kitab suci Bang Rudi Yohanes bahwa Allah telah menjanjikan sorga atau telah menjaminkan sorga, atau Yesus, anggaplah Yesus atau Allah Bapa dan Yesus tidak pernah menjanjikan jaminan sorga kepada umat Kristen, terlebih kepada yang memanggil Yesus Tuhan, Tuhan, Tuhan. Karena di dalam Injil pun dikatakan, bukanlah mereka yang berkata Tuhan, Tuhan, Tuhan yang akan mendapatkan kerajaan sorga, tetapi yang mendapatkan kerajaan sorga adalah yang melakukan kehendak Bapa. Apa itu kehendak Bapa? Terkadang umat Kristen selalu menyalahi ya tentang pertanyaan siapa itu, bagaimana itu yang mengikuti kehendak Bapa. Nah, umat Kristen pasti jawabannya, dialah yang percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, dialah yang dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itulah yang mengikuti kehendak Bapa. Padahal kehendak Bapa sendiri sudah dikatakan di dalam Alkitabnya Bang Rudi Yohanes bahwa dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan kita itu satu, Tuhan kita itu Esa. Nah itu kehendak Bapa adalah untuk menyembah satu-satunya Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan, tidak ada ilah, yang ada di dalam Alkitab itu dikatakan pokoknya tidak ada sembahan lain selain daripada Tuhan yang Maha Esa. Itulah yang sebenarnya dimaksud apa kehendak Bapa itu. Itu tercatat di dalam hukum utama. Hukum utama di dalam kekristenan sudah jelas. Atau apa yang dikatakan Nabi Isa sudah jelas. Apa yang dikehendaki Bapa itu yang terutama, hukum yang terutama itulah adalah Nabi Isa atau Yesus pernah mengatakan, dengarlah hai bangsa Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, seperti itu. Itulah kehendak Bapa. Kehendak Bapa sudah tercatat dan termaktub di dalam Alkitabnya Bang Rudi, di dalam hukum yang terutama. Jadi sudah sangat jelas kalau misalkan ada sesembahan lain, ada yang disembah sesembahan lain selain daripada Tuhan yang diperintahkan untuk disembah, itu tidak ada jaminan sorga bagi penyembahnya. Karena di dalam Islam pun sudah dijelaskan, di dalam Islam, di dalam Al-Quran, Islam sudah jelas, dijanjikan. Allah sendiri yang menjanjikan, Tuhan sendiri yang menjanjikan sorga bagi umat Islam. Lalu kemudian Rasulullah sendiri yang menjanjikan
atau yang menjamin dengan syafaatnya umat Islam akan masuk surga. Demikian. Nah, di sini sekarang Umi ingin bertanya kepada Bang Rudi Yohanes, kalau kita berbicara tentang surga, adakah dalam kitabnya Bang Rudi Allah Bapa atau Yesus menjamin atau menggaransi surga bagi umat Kristen? Silahkan Bang Rudi Yohanes. Oke, ya. Pertanyaan dan statement sudah disampaikan oleh Medini. Sekarang giliran Bang Rudi di putaran kedua untuk memberikan pernyataannya. Silakan Bang Rudi. Oke, terima kasih. Jangan terima uang. Oke ya. Apakah ada jaminan bagi orang Kristen untuk masuk ke dalam surga? Ini pertanyaan yang menarik ya. Begini, Kristen itu adalah orang-orang yang memilih jalan hidupnya untuk mengikut Yesus, ya kan? Artinya Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi artinya Yesus tidak menjamin bahwa masuk ke surga itu melalui agama, tidak. Karena pada awalnya Kristen itu bukan agama, tetapi golongan orang-orang yang mengikut Yesus, kan demikian ya. Nah, setelah zaman sekarang maka terjadilah agama karena pemerintahan butuh yang namanya kepastian hukum, maka dibuatlah agama. Namun, apakah orang Kristen sudah ada di dalam surga? Sudah. Siapa? Itu kita bisa baca di 2 Korintus 12 ayat 2. Kalau admin bisa menampilkan silakan, kalau enggak apa-apa, aku bacakan aja. 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga daripada sorga. Nah, artinya di situ bahwa orang Kristen itu sudah punya bukti sampai ke sorga. Namun orang Islam, nah ini, sampai sekarang belum ada yang sudah sampai ke sorga. Bahkan Musa, Nabi Muhammad pun belum masuk sorga. Sehingga janji surga itu masih di angan-angan. Masih berupa janji yang insya Allah akan ditepati Tuhan pada hari akhir. Kan demikian. Tetapi orang Kristen tidak janji, sudah ada buktinya. 2 Korintus 12 ayat 2. Bahwa sudah ada orang Kristen, wakil Kristen di surga. Artinya, kalau sudah ada wakil Kristen di surga, maka tidak mungkin ada wakil agama lain. Nah ini menarik ya. Andai kata Tuhan itu satu, ya kan? Wakil Kristen sudah ada. Artinya agama yang diakui Tuhan itu adalah Kristen. Sudah ada di sorga. Agama lain, kau siapa? Katanya nanti itu kata Yesus dan malaikatnya kan. Agamamu apa? Bukan Kristen Tuhan. Nggak bisa. Yang sudah masuk ke sini Yahudi dan Kristen. Lo kok bisa Yahudi? Ya. Matius 5 ayat 20 mengatakan, Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak melebihi ahli Taurat dan Farisi, maka kamu tidak akan bisa ke sorga. Jadi jalur melalui agama itu. Jalur melalui pengikut, itulah Kristen. Dulu Kristen belum agama ya, tetapi orang-orang yang memilih ikut Yesus, ya kan, sudah ada di sorga. Sehingga kalau orang Muslim mengatakan dia memiliki jalan keselamatan ke sorga, insya Allah, masih insya Allah. Tapi kalau orang Kristen ditanya, sudah ada wakilnya di surga. Ini hebatnya. Sehingga kalau sudah ada wakil di surga, jadi tidak mungkin lagi orang agama lain masuk ke sana. Wakil Yahudi ada, wakil Kristen ada. Wakil Yahudi siapa? Itulah 12 rasul. Sudah dijanjikan. Dan 12 penetua-penetua. Itu ada di kitab Wahyu ya. Nah, wakil Kristen siapa? Ini sudah ada satu. Sekarang wakil Islam belum ada. Artinya masih insya Allah mudah-mudahan. Nah, tadi si Umi Dini menjawab mengenai apakah orang yang tidak mengenal Nabi Muhammad atau tidak mengakui Nabi Muhammad dan Allah bisa masuk surga. Jawabnya kan tidak ya. Nah sekarang, apakah orang yang tidak pernah membaca Al-Quran atau tidak pernah mendengar firman Allah yang di dalam Al-Quran bisa masuk ke surga? Nah, sederhana-sederhana aja. Silakan dijawab. Yang tadi sudah aku simpan jawabannya. Sekarang pertanyaan kedua ini tolong dijawab dengan singkat, tepat, dan lugas. Silakan. Oke, ya. Cukup menarik nih ya. Oke, bisa ditanggapi sama Umi Dini di sesi putaran yang kedua ini. Silakan Umi Dini.
Baik, terima kasih Bang Rudi Yohanes. Umi akan menjawab dulu pertanyaan tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, Yohanes 14 ayat 6 ya. Nah ini orang-orang Kristen seringkali mendalihkan dengan ayat ini bahwa jika manusia ingin jalan kebenaran dan hidup menuju Bapa harus melalui Yesus. Jadi menurut umat Kristen, Muslim yang tidak mengimani Yesus tidak akan sampai kepada Bapa, malah sampainya katanya kepada neraka. Pertanyaannya di sini, mengimani Yesus dari segi apa? Begitu kan? Selama ini Muslim telah sangat mengimani Yesus atau sangat mengimani Nabi Isa. Ya, dialah sebagai Isa Al-Masih sebagai Nabi Allah yang mulia. Jadi umat Islam aman karena umat Islam mengimani Yesus, mengimani Nabi Isa sebagai alaihi salam, sebagai Nabi Allah yang mulia. Ya, Yesus sendiri dalam Injilnya hanya mendefinisikan dirinya sebagai manusia biasa. Malah Yesus berkata bahwa Bapa adalah Allah, ya. Itu ada di dalam Yohanes 20 ayat 17 Bang Rudi. Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa, tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi. Bahwa aku sekarang akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Allahku dan Allahmu. Nah, jadi iman Yesus yang dimaksud para saudara-saudara kita dari Kristen adalah mengimani ketuhanannya Yesus, menebus dosa manusia dengan penyaliban dan seterusnya. Nah, sayangnya semua ini tidak tercantum di dalam Alkitab ya. Mengenai mengimani ketuhanan Yesus itu tidak tercantum di dalam Alkitab. Semua ini adalah doktrin-doktrin buatannya Om Paulus. Malah orang Kristen ya, malah orang Kristen di dalam menuhankan Yesus jauh dari hidup yang kekal. Contohnya apa Bang Rudi? Ya, adalah soal penebusan dosa. Tidak pernah ada dosa yang mengatakan adanya dosa waris. Ya, Yesus tidak pernah mengajarkan dosa waris. Ini ada di dalam Markus ayat 10, di dalam Markus pasal 10 ayat 14. Anak-anak adalah suci. Ya, ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan sorga. Oke, dan itu masih banyak ayat yang lain. Sekarang Umi akan mengatakan kepada Bang Rudi Yohanes tentang sudah ada wakil Kristen di dalam sorga. Pertanyaannya, siapakah wakil Kristen di dalam sorga? Apakah Yesus dia itu beragama Kristen? Tidak. Kristen ada atau dibentuk di Antioquia itu tahun 50 Masehi oleh siapa? Oleh Paulus dan Barnabas. Sementara Yesus sendiri wafat di tahun 33 Masehi. Jadi kalau berbicara tentang kekristenan, Yesus tidak mengenal Kristen. Jadi kalau Bang Rudi mengatakan sudah ada wakil Kristen di dalam sorga, itu salah besar. Karena Yesus tidak pernah mengenal yang namanya Kristen. Begitu, walaupun dibungkus dengan dalil bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Oke, kita ikuti. Apa maunya Bang Rudi? Bahwa Kristen adalah pengikut Kristus. Sekarang tolong dijawab dengan sejujur-jujurnya. Apakah Kristen mengikuti ajaran Kristus? Kristus mengajarkan hanya menyembah kepada Tuhan. Kristus mengajarkan bahkan mencontohkan dirinya di sunat. Kristus berpuasa. Kristus melakukan sabat. Apakah umat Kristen melakukan itu? Apakah yang mengklaim dirinya pengikut Kristus melakukan semua yang diajarkan dan dikerjakan Kristus? Tidak, kalau menurut Umi. Kemudian Umi akan menjawab pertanyaan berikutnya. Apakah umat Islam yang tidak bisa membaca Al-Quran? Apakah umat Islam yang anggaplah pencuri, yang pencina, yang sudah masuk neraka umpamanya akan diangkat ke dalam sorga? Insya Allah umat selama dia memiliki keyakinan di dalam hatinya la ilaha illallah, ya, la ilaha illallah, janji Allah untuk sorga Muslim dan janji atau jaminan Rasulullah untuk syafaatnya terhadap umat Islam selama meskipun dia sudah masuk di dalam neraka, dia pelaku dosa, tetapi selama di dalam keimanannya masih teguh ya, di dalam hatinya masih teguh keimanan la ilaha illallah, sorga akan berlaku untuk umat Muslim. Demikian Bang Rudi Yohanes. Pertanyaan saya selanjutnya tadi belum dijawab oleh Bang Rudi Yohanes. Adakah Allah Bapa atau Yesus bolehlah menjaminkan sorga kepada umat Kristen? Saya ingin minta ayatnya dan dalilnya. Karena saya dari tadi saya menggunakan dalil, saya tidak menggunakan asumsi liar. Di sini saya meminta Bang Rudi Yohanes untuk menunjukkan jaminan dari Bapa atau jaminan dari Yesus untuk umat Kristen bahwa mereka menjaminkan atau menggaransi sorga kepada
kalian umat Kristen. Silahkan Bang Rudi Yohanes. Oke, ya. Bisa langsung ditanggapi sama Bro Rudi. Siap. Lanjut. Saya sudah memberi dalil. Ayat yang saya beri itu dalil, bukan asumsi. Bahwa di sorga itu sudah ada wakil Kristen. Bu Umi tidak bisa membantah itu. Karena itu iman kami. Ya, dalam berdebat tidak bisa membantah iman. Nah, demikian ya. Kalau Umi bilang itu ada abad tahun ke-50 atau segala macam yang Umi bilang, boleh-boleh saja orang berpendapat begitu, tapi faktanya firman itu ada bahwa orang Kristen, kata Rasul Paulus, 14 tahun yang lalu. Artinya kalau kita merujuk tahun 50 berarti kurang 14, sekitar tahun 36, kan mungkin begitu. Kalau itu 50 seperti Umi bilang, mau itu tahun 2000 pun, asal sudah tertulis di kitab suci kami, artinya sudah ada pengisi sorga wakil Kristen. Tidak bisa diganggu-gugat. Paham ya cara melihat agama orang lainnya? Jadi jangan bilang belum terjawab. Kemudian, Umi Dini mengatakan orang Islam mengikut ajaran Yesus. Tak ada orang Muslim mengikut ajaran Yesus. Ajaran Yesus itu ketat, terutama di dalam pernikahan. Kedua, untuk menjadi pengikut Yesus harus dibaptis. Kan? Yesus sendiri yang mengatakan, Matius 28 ayat 19. Kemudian Umi Dini juga mengatakan, kenapa orang Kristen tidak sunat? Karena kami sadar bahwa kami tidaklah langsung keturunan dari si Abraham. Jikalau kami sunat, maka kami adalah budak. Ingat, Kejadian 17 itu menjelaskan yang boleh disunat itu keturunan Abraham. Yang kedua adalah budak-budak yang dia beli dan keturunan budak-budak yang lahir di dalam rumahnya. Umi Dini mau mengatakan bahwa siapa yang bersunat itu menurut Bible adalah budak, termasuk umat-umat yang mengaku-ngaku disunat padahal mereka bukan keturunan si Abraham. Mengenai puasa, kami berpuasa. Hanya saja tidak seperti puasa Yesus 40 hari 40 malam. Mengenai syahadat sholatnya atau apa tadi zakat, kami memberi zakat bahkan 10% perpuluhan. Mengenai apa lagi dan lain-lain, puasa sudah ya. Jadi tidak ada orang yang melebihi Kristen itu. Kalau Muslim kan zakatnya 2,5%, kami 10%. Kan begitu kalau menurut sahabat. Kami juga melakukan sabat. Sabat yang kami lakukan memang bukan sabat Yahudi. Karena kami bukan orang Yahudi. Maka yang kami lakukan adalah 6 hari bekerja, 1 hari istirahat. Demikian juga mungkin orang Muslim sabatnya bukan Sabtu, tetapi berganti hari ya. Jadi Jumat. Kan demikian ya. Nah, sekarang Umi Dini mengatakan bahwa kami tidak menyembah Allah yang Esa. Siapa bilang kami tidak menyembah Allah yang Esa? Kami menyembah Allah yang Esa, namun di dalam keesaannya, Tuhan yang kami sembah itu memiliki 3 hal di dalam dirinya. Yang pertama Bapa itu sendiri, yang kedua firman Allah, yang ketiga roh Allah. Tuhan yang kami sembah tidak dikatakan Tuhan jika tidak bisa berfirman alias bisu. Tuhan yang kami sembah tidak dikatakan Tuhan jika tidak memiliki roh, karena roh lah yang menghidupkan, maka dia akan mati jadi benda mati. Itu perlu digarisbawahi. Dan Tuhan kami punya kuasa untuk mengutus firman-Nya, mengutus rohnya dalam wujud lain. Itu bukan karena tertelianus, tidak. Tetapi itu mulai dari Kejadian 1 ayat 2 dan ayat 3. Dengan tegas menjelaskan hal ini. Ya. Sekarang Umi Dini, saya sudah simpan kedua jawabannya. Artinya, jalan ke surga itu harus melalui agama Islam. Dan Umi Dini mengatakan, sekalipun dia kan sudah bersyahadat, sekalipun dia masuk ke neraka masih bisa diselamatkan. Neraka Al-Quran mengatakan itu adalah tempat yang kekal, bukan tempat ecek-ecek seperti mesin laundry. Di laundry di sana kalau sudah bersih dipindahkan, tidak bisa. Itu tempat yang kekal sama dengan sorga. Itu ayat Al-Qurannya ada. Saya tidak membantah imannya, tetapi ayat Al-Quran yang mengatakan demikian itu tempat yang kekal. Ya. Itu saya simpan dulu pertanyaannya lagi ya. Jawaban Umi Dini saya hanya mengatakan itu dulu. Pertanyaan saya yang berikutnya, ya kan? Kira-kira kapan bidadari tercipta? Nah, ini simpel-simpel saya pertanyaan saya. Kapan bidadari tercipta? Bagaimana ini dan itu? Silakan. Itu saja. Terima kasih.
Ya, oke, bisa langsung ditanggapi sama Umi Dini. Boleh. Terima kasih Bang Rudi Yohanes. Kembali saya tidak akan tergiring dengan kapan bidadari tercipta, tapi saya akan terus mengejar Bang Rudi Yohanes tentang tema pada malam hari ini tentang sorga. Saya tidak mendapatkan jawaban dari Bang Rudi Yohanes. Seandainya Bang Rudi Yohanes kekeh dengan jawaban bahwa sudah ada wakil Kristen di dalam sorga. Yesus sendiri bukan Kristen. Bahkan Yesus mengatakan dirinya diutus hanya untuk Bani Israel. Yesus tidak pernah mengaku dirinya adalah Kristen. Bahkan Yesus tidak pernah menjanjikan atau menggaransi, tidak pernah menggaransi sorga bagi umat Kristen. Ya, silakan baca di Lukas 13 ayat 23 dan 24. Masuklah, kata Yesus nih, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan, dan banyak orang yang masuk melaluinya, karena sempitlah pintu yang sesak dan jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Kemudian dan ada seorang yang bertanya kepadanya, Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan? Yesus menjawab kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk memasuki pintu yang sesak itu, sebab aku kepadamu banyak orang yang berasa masuk ke sana tetapi tidak akan pernah dapat. Jadi Yesus mengisyaratkan bahwa kalian umat Kristen untuk berjuanglah sendiri memasuki pintu yang sesak itu. Adapun Yesus menjanjikan sorga bukan untuk umat Kristen tetapi untuk ke-12 muridnya, Bang Rudi Yohanes ya. Sekarang tadi mengenai masalah disunat, Bang Rudi Yohanes di sini dikatakan bahwa yang disunat adalah kaum budak. Berarti kalau begitu Bang Rudi Yohanes juga mengatakan Yesus itu adalah turunan budak ya. Ketahuilah bahwa Yesus itu disunat ketika usia 8 hari loh Bang Rudi, bahwa perintah sunat itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim sebelum Nabi Isa. Kalau Yesus disunat berarti Yesus manusia ya, bukan Tuhan, itu yang pertama. Kalau kalian mengatakan kalian bukan keturunan dari Ibrahim, berarti kalian bukanlah pengikut Yesus, karena Yesus mengikuti milah Ibrahim. Nah kemudian sunat ini adalah perjanjian yang kekal, bukan artinya dia budak. Perjanjian yang kekal ini untuk siapa? Untuk keturunan Ibrahim ya. Jadi sunat di sini, sebentar ya. Kalau kita punya saudara laki-laki yang disunat, apakah laki-laki, sebentar. Penjelasan Yesus disunat karena mengikuti perintah Tuhannya Bang Rudi ya. Itu ada di Kejadian 17 melalui Nabi Ibrahim, tetapi umat Kristen tidak menjadikan sunat atau hitan sesuatu ketetapan, padahal sunat ini adalah merupakan perjanjian yang kekal antara Tuhan dengan Abraham dan keturunannya. Dan di sini Bang Rudi Yohanes sudah menyatakan bahwa umat Kristen bukanlah keturunan Abraham, berarti umat Kristen bukanlah pengikut Yesus, karena Yesus adalah pengikut milah Abraham, karena Yesus pun disunat, begitu kan? Nah ini sekarang mari kita baca di dalam Kejadian 17 ayat 9 ayat 9 sampai dengan 14. Lagi firman-Nya, Allah berkata kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antaramu harus dikerat kulit katannya. Harus artinya wajib ya, perjanjian antara aku dan kamu, anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang. Artinya kalau yang lahir di rumahmu adalah keluarga ya, tetapi tidak masuk keturunanmu, bahkan budak saja diharuskan untuk disunat Bang Rudi ya. Dan di ayat 14, orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku ya. Nah ini jadi sunat ini adalah perjanjian yang kekal antara Tuhan, antara Bapa dengan Ibrahim dan keturunannya, termasuk Yesus, karena Yesus pun keturunan dari Abraham. Begitu Bang Rudi. Nah sekarang kalau Bang Rudi mengatakan bahwa kami tidak disunat karena kami bukanlah keturunan Abraham, lalu akan mengikuti siapa? Karena Yesus sendiri mengikuti milah Abraham. Bahkan Barnabas 22 ayat 2 pun mengatakan, sungguh kukatakan kepadamu bahwa anjing lebih mulia dari orang yang tidak disunat. Nah ya, ini banyak ayat-ayat tentang sunat. Nah, jadi Bang Rudi di sini tadi tidak menjawab pertanyaan saya, tidak memberikan ayat di mana
Bapa menjanjikan atau menggaransi surga kepada umat Kristen, juga Yesus menggaransi kepada umat Kristen. Oke, mengenai masalah bidadari. 72 bidadari sudah Allah siapkan di mana diciptakannya sudah ada di sorga. Itu adalah kekuasaan Allah. Janji Allah kepada pria-pria sorga muslim bahwa nanti kelak di sana mereka akan dijanjikan 72 bidadari di dalam sorga. Itu adalah istri sah, ya, istri sah. Allah akan menikahkan mereka. Demikian Bang Rudi Yohanes, silahkan ditanggapi. Oke, langsung ini ya. Ya, langsung Bro Rudi. Oke, saya jawab. Pertama-tama, tolong dibukakan bagaimana caranya 2 Korintus 12 ayat 1. Tampilkan di layar. Saya harus tampilkan, jangan sampai nggak ditampilkan. Bentar ya. Karena kalau saya baca, dia ini nggak percaya itu ayat ada. Saya stop dulu time-nya ya. Ya. Di mana, Bro Rudi? 2 Korintus 12 ayat 2. 2 Korintus 12 ayat 2. Oke. Nah, saya share screen. Ya. Oke. Ya. Tolong Mbak Dini itu dilihat itu 2 Korintus 12 ayat 2. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuhku aku tidak tahu, entah di luar tubuhku aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat ketiga dari sorga. Kita bicara tentang iman. Ayat itu ada, artinya Tuhan sudah menjamin ada satu orang Kristen di sorga. Tidak bisa Ibu Dini bilang, wah itu tidak ada begini, Bobono. Karena Yesus sendiri tidak bisa. Ayat itu ada. Pahamnya cara berdialog ya. Ketika ayat itu ada, Bu Dini tidak bisa membilang ini, itu. Kecuali ayat itu tidak ada, baru bisa bilang ini dan itu. Artinya, Yesus sudah menggaransi, ini loh orang Kristen sudah ada wakil satu di surga. Dan demikian, orang Yahudi sudah ada wakilnya. Nah, orang Muslim tak ada wakilnya. Baik tertulis di Al-Quran, atau tertafsir di surat tafsir, atau tertulis di hadis, tidak ada satupun dari umat muslim atau penganut agama Islam yang sudah masuk ke surga. Itu tidak ada. Maka sesuai kata Bu Dini, semua asumsi karena tidak ada tertulis. Asumsi. Yang pertama. Yang kedua, mengenai sunat. Ini penting juga. Ya kan? Ibu Dini mengatakan bahwa umat muslim mengikuti milah Ibrahim. Atau Yesus pun mengikuti karena perjanjian itu kekal. Siapa orang muslim yang disunat 8 hari? Saya belum lihat. Orang muslim sekarang disunat dia ketika 5 tahun, 3 tahun, tidak ada yang 8 hari. Artinya ucapan Bu Dini omong kosong, buyar. Yang kedua, Ibu Dini mengambil kejadian 17 itu. Maka kejadian 17 itu dengan jelas mengatakan apa? Kalau bukan keturunan Abraham itu adalah keturunan Buddha, silakan. Kalau Bu Dini senang dikatakan keturunan Buddha, silakan. Tetapi kami tidak mau dikatakan jadi keturunan Buddha, ya. Karena kami sudah dimerdekakan, ya kan? Nah, ayatnya banyak sekali itu nanti dilihat aja ya. Ini ya. Ini nanti sunat tidak artinya menjadi. Nah, jadi kawan-kawan, kalau sunat itu adalah perjanjian kekal, maka tidak bisa sembarangan Bu Dini mengatakan, wah itu kan sudah penting sunat, tidak bisa. Bahkan kalau kita merujuk kepada Nabi Muhammad, kapan Nabi Muhammad disunat? Kapan Nabi Nuh disunat? Kapan Nabi Adam disunat? Kapan Nabi Lut disunat? Ya kan? Artinya orang sebelum Abraham dan orang di samping Abraham, Lut kan di samping Abraham, bukan keturunannya. Paham ya Bu Dini? Dan keturunan Nuh, Sem, Ham, Yafet, kapan disunat? Mereka tidak disunat, buktinya bisa ke surga. Dan demikian, mereka orang-orang suci. Nuh, Henok, itu tidak disunat, buktinya Henok udah ke surga.
Jadi sunat bukanlah merupakan jalan menuju surga, tetapi sunat perjanjian kekal Tuhan dengan Abraham bahwa keturunannya akan menjadi bangsa yang besar, bukan mengatakan keturunannya menempati surga karena sunat. Ya kan? Sekarang apalaginya sunat sudah ini. Saya sekarang ingin bertanya kepada Ibu Dini ini mengenai jalan ke surganya tadi ya. Sudah banyak kali yang mau saya bahasin jadi hilang-hilang di kepala. Tidak apa-apa. Mengapa orang Muslim sunat? Saya ingin tahu. Kalau ada ayatnya berikan. Kalau tidak ada, apapun ucapan Ibu Dini hanya asumsi belaka, asumsi kosong. Apa dasar orang Muslim itu sunat? Dan kenapa sunat tidak masuk dalam 5 rukun Islam? Padahal ini penting, perjanjian kekal, kata Bu Dini. Seolah-olah tanpa sunat tak bisa ke surga. 2 itu tolong dijawab. Ya Bu Dini, gampang. Mengapa orang Muslim sunat? Kasih dasarnya. Ya. Dan mengapa sunat tidak masuk ke dalam 5 rukun Islam? Karena sama pentingnya dengan yang lain-lain. Contohnya zakat, sholat, ini sama pentingnya. Karena orang kalau mau masuk Islam, kau udah disunat belum? Kalau belum, sunat dulu. Kan sering begitu ya. Oke, itu aja pertanyaan saya. Hanya 2, silakan. Tidak banyak-banyak. Oke, langsung bisa ditanggapi sama Umi Dini di sesi putaran keempat ini. Monitor ini Dini. Oke, terima kasih Bang Rudi. Ya, tadi saya akan jawab pertanyaan Bang Rudi. Kenapa umat Islam katanya mengikuti milah Ibrahim sementara Yesus disunat di usia 8 hari ya. Jadi harus diketahui dulu. Kita harus standar kesehatan WHO. Anak laki-laki disunat itu minimal 8 hari, tapi tidak ada maksimal karena di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam hitan pada usia 80 tahun di suatu tempat yang bernama Al-Kadum ya. Jadi dia berusia 80 tahun disunat. Kalau misalkan kita mau melihat ke kata dari milah Ibrahim adalah ajarannya tentang sunat. Lalu kemudian tadi Bang Rudi Yohanes ada beberapa nabi yang tidak disunat. Kata siapa Bang Rudi Yohanes mereka tidak disunat? Jadi begini, ada di dalam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda ada 15 orang nabi dari kalangan para nabi yang dilahirkan dalam keadaan hitan. Jadi dia lahir sudah dalam keadaan sunat ya, yaitu Nabi Adam, Nabi Sis, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Lut, Nabi Su'aib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Sufyan, dan lain-lain. Ada 15 nabi yang dilahirkan mereka sudah dalam hitan. Maksudnya kenapa? Rasulullah kapan di hitan? Rasulullah itu dijelaskan terlahir sudah di hitan, sudah dalam keadaan bersih. Karena Allah berkata bahwa Allah tidak menghendaki Rasulullah terlihat auratnya. Kemudian ada juga di dalam hadis diceritakan kemudian beliau juga disunatkan kembali oleh kakeknya. Jadi Rasulullah jelas di hitan. Nah, nabi-nabi yang lain pun jelas di hitan. Kemudian tadi apa lagi? Bang Rudi Yohanes menunjukkan tadi satu dalil Korintus ya. Korintus itu hasil karya siapa, Bang Rudi Yohanes? Korintus itu surat untuk jemaah Korintus itu siapa yang buat? Rasul Paulus kan? Ya. Tidak heran kalau Rasul Paulus mengatakan Yesus adalah orang Kristen begitu kan? Bang Rudi harus tahu juga bahwa Rasul Paulus itu ajaran-ajarannya bertentangan sekali dengan Yesus ya. Contohnya, Yesus mengajarkan tauhid. Tuhan adalah satu, sementara Paulus mengajarkan Trinitas, Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus ya segala macam. Itu ada di Filipi 2 ayat 11, terus di Roma 15 ayat 6, terus di 2 Korintus 1 ayat 20. Nah, ini kemudian Nabi Isa di sini atau Yesus menjalankan sunat, namun Paulus melarang orang yang disunat. Nah, kayak begitu ya. Jadi kalau Bang Rudi mengajukan ayat dari Korintus atau dari Korintus itu sama saja bohong, karena ajaran-ajaran Paulus itu sangat bertentangan dengan Yesus. Nah, kalau misalkan Bang Rudi tahu dari historical itu, apalagi tentang Nasrani dan Kristen,
itu Yesus itu sama sekali tidak ada kaitannya atau tidak ada chemistry dengan Kristen. Kristen lah yang mengklaim bahwa dirinya adalah pengikut Kristus. Karena Kristen sendiri secara historikal dia adalah umat Nasar atau kaum Nasrani yang pagan, penyembah dewa matahari. Itulah cikal bakal dari kekristenan. Karena Kristen didirikan oleh Paulus dan Barnabas di Antioquia tahun 50 Masehi, sementara Yesus mati tahun 33 Masehi. Jadi tidak ada chemistry antara Yesus dengan Kristen. Jadi ini sudah satu ayat yang mengada-ngada dari si Om Paulus ini bahwa Yesus bahwa umat Kristen sudah ada wakil di dalam sorga, itu tidak ada. Karena Yesus sendiri tidak mengenal kekristenan. Lalu apalagi tadi Bang Rudi pertanyaannya? Ya sunat, mana ayatnya sunat? Yang Oh, kedua, sunat kenapa jelas. tidak masuk dalam 5 rukun Islam? Ya, sekarang rukun Islam adalah hukum ya. Rukun itu adalah hukum atau tata cara. Sementara sunat ini tidak dikhususkan untuk Muslim, untuk Islam saja, tetapi dia dikhususkan untuk semua keturunan dari Abraham. Ya, keturunan dari Abraham kan ada dari Yahudi, ada dari, silahkan kalau misalkan Kristen mengakui keturunan dari Abraham, seharusnya mengikuti juga milah Abraham, mengikuti juga apa yang dilakukan oleh Yesus. Karena Yesus sendiri mengikuti milah Abraham. Begitu kan, dengan cara mengerat kulit katannya, karena ini adalah perjanjian yang kekal. Jika tidak melakukan maka harus dilenyapkan. Ini sungguh sangat yang luar biasa. Kemudian tadi kenapa umat Islam bersunat? Karena umat Islam itu sudah jelas mengikuti milah Abraham. Umat Islam itu mengikuti Tuhan yang disembah oleh Abraham, Musa, Yakub dan sebagainya, itu ada ya. Umat Islam mengikuti milah Abraham. Itu ada beberapa ayat, nanti mungkin kalau misalkan ini habis nanti akan bentar. Habis. Oke, waktu udah habis. Sekarang kalau, bisa. oh ya. Jadi ini adalah putaran kelima yang terakhir dari Bang Rudi. Nanti diteruskan sama Ibu Dini 5 menit, dan setelah ini ada sesi battle ya. Oke, bisa langsung. Ya, banyak orang tidak mengerti apa arti sunat. Kejadian 17 sudah mengatakan burungnya, kulitnya itu harus dikerat. Nah, Umi Dini mengatakan ada 15 nabi yang terlahir sudah disunat. Siapa yang menyunatnya? Artinya definisi sunat tidak masuk di dalam definisi yang diberikan kepada Abraham dari sudut ajaran Kristen. Di dalam Kristen ada Adam, ada Nuh. Saya anggap itu ya, ini saya bicara Kristen, tidak bicara Islam. Jikalau Nuh, Henok sudah disunat ketika lahir, maka itu namanya cacat fisik. Bedakan cacat fisik dengan sunat. Sunat itu ketika mereka berojol, 8 hari, dibawa ke bait Allah dan ditahirkan, kemudian dikerat. Ujung burungnya itu dikerat. Itu baru namanya sunat. Paham ya? Itu menurut ajaran Kristen. Di luar itu namanya cacat lahir, cacat fisik. Tidak ada itu di dalam Kristen, orang lahir sudah bersunat, tidak ada. Mengada-ngada itu cacat fisik itu. Ya. Kemudian sekarang Ibu Dini menggugat. Itu kan ajaran Rasul Paulus, itu kan tulisan Rasul Paulus. Makanya saya katakan kita harus paham bagaimana cara berdiskusi, bagaimana cara berdialog, bagaimana cara berdebat. Itu sudah ada di dalam kitab suci kami. Mau tulisan hantu belau pun itu, Ibu Dini tidak bisa mengganggu-gugat. Dan tidak bisa mengatakan, wah tidak menerima Paulus. Apa urusannya Ibu Dini dengan kami? Mau Ibu Dini tidak menerima Paulus, itu kan urusanmu. Tetapi di dalam Bible sudah tertulis hal itu. Paham ya Bu Dini ya? Tidak mungkin saya juga akan mengatakan, memang Al-Quran tulisan siapa? Saya tidak mau mengatakan begitu. Saya tidak mau terjebak dalam hal itu. Kalau Ibu Dini bilang, wah itu ditulisan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah menulis Al-Quran. Karena diakui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang umi. Tidak bisa baca tulis sebenarnya. Kata-kata orang. Kalau saya mengakui Nabi Muhammad pintar baca tulis. Jadi kalau ada yang mengatakan itu mujizat terbesar Nabi Muhammad, keliru. Karena Nabi Muhammad tidak pernah menulis itu, yang menulis kawan-kawan, sahabat-sahabat. Artinya itu mujizat para sahabat. Dan demikian. Siapa yang menulis, itulah karyanya. Sekarang, apakah Nabi Muhammad pernah mendengar firman Allah? Tidak. Yang didengar Nabi Muhammad adalah suara Jibril. Bukan firman Allah. Firman Allah itu adalah
kalamullah atau kalimat yang keluar dari Allah yang mengandung arti. Bahkan ketika saya membahas ke Sidratul Muntaha, Isra Mi'raj, banyak orang Muslim sekarang ngeles-ngeles. Wah, itu cerita orang Yahudi, kata Pak Dhani. Wah, itu belum tentu ada. Disitulah untuk pertama sekalinya Nabi Muhammad mendengar suara Allah SWT. Tetapi tidak tertulis di dalam Al-Quran. Padahal orang Muslim mengatakan Al-Quran 100% firman Allah. Yang mana firman Allah? Hanya satu di Sidratul Muntaha. Dan itu tertulisnya di hadis. Ya, sekarang kita masuk ke Mila Ibrahim. Tidak saya temukan di dalam Al-Quran Mila Ibrahim namanya sunan. Tidak ada itu. Tetapi yang ada di kitab Kejadian itu namanya Mila Abraham. Bapaknya Abraham Terah, bapaknya Ibrahim Azar. Itu sudah orang yang berbeda. Tidak bisa disama-samakan. Maka saya katakan, dari mana asal-usul sunat bagi orang Islam? Sampai saat ini misteri. Dan demikian. Dan kenapa tidak masuk ke dalam 5 rukun Islam? Ini mengatakan karena sunat itu universal. Dan mulai membawa WHO. Tidak ada urusan WHO di sini. Kita bicara tentang iman. Oke? Berarti semua asumsi. Karena ini sudah babak akhir, saya tidak bertanya. Nanti dibitel saja. Nah, sekarang, apakah Nuh atau Idris atau Adam nanti hari akhir masuk ke surga karena sunat? Tidak. Mereka tidak sunat. Ngarang-ngarang saja kalau dikatakan mereka sunat. Kalau Adam sudah disunat, artinya perjanjian Allah dengan Abraham batal. Karena itu dibilang hanya untuk si Abraham dan keturunannya. Sementara Adam bukan keturunan si Abraham. Jangan mengarang-ngarang sesuatu yang tidak jelas. Karena Bible itu terurut ceritanya, jadi tidak bisa sembarang orang mengarang-arang cerita kosong. Oke? Sekian, terima kasih. Silakan. Oke ya, bisa langsung ditanggapi sama Komidini di sesi kedua putaran yang terakhir ini. Waktu dan tempat saya silakan. Oke, terima kasih buat Bang Rudi Yohanes. Nah, saya kadang-kadang lucu ya, Bang Rudi Yohanes ini menyatakan harus tahu nggak, harus mengerti dulu makna daripada dialog atau debat ini, begitu kan? Nah, sementara Bang Rudi Yohanes sendiri di sini menyatakan kalau saya tidak percaya dengan Paulus ya terserah, begitu kan? Kalau saya berbicara historical, kalau Bang Rudi ya mengajukan ayat Korintus itu tidak matching dengan diskusi kita hari ini, dengan apa ayat yang apa dalil yang dikatakan Bang Rudi bahwa sudah ada wakil Kristen di dalam sorga, yaitu Yesus. Saya berbicara mengenai historical bahwa Yesus tidak pernah mengenal Kristen karena masa kematian Yesus dengan terbentuknya Kristen itu jedanya 17 tahun. Sekarang yang menuliskan surat kepada jemaat Korintus itu adalah Paulus. Itu adalah pengakuan Paulus. Sementara kita ketahui bersama ajaran Yesus dan Paulus sangatlah bertentangan. Itu yang pertama. Jadi tidak bisa Bang Rudi mengatakan bahwa ada wakil Kristen menurut Paulus. Sementara di dalam Roma pasal 3 ayat 7 saja Paulus itu adalah orang yang sangat licik melakukan tipu daya yang penting demi kemuliaan Tuhan, begitu kan? Nah, ini itu yang pertama. Yang kedua, kenapa umat Islam tidak ada sunat? Loh, sudah jelas di dalam Quran itu dikatakan bahwa umat Islam mengikuti milah Abraham. Salah satu milah Abraham adalah sunat. Ya, jadi itulah yang diikuti oleh umat Muslim. Kalau misalkan kalian tidak disunat, kalian tidak mengikuti milah Abraham. Kalian bukan pengikut Yesus, karena Yesus sendiri pengikut milah Abraham. Begitu, Bang Rudi Yohanes ya. Lalu kemudian tadi dikatakan bahwa nabi-nabi tidak disunat. Itu adalah kata Bang Rudi hoax. Terserah Bang Rudi mengatakan hoax karena Bang Rudi sendiri tidak bisa menunjukkan dalil bahwa mereka tidak disunat. Tetapi saya bisa menunjukkan dalil dari hadis bahwa ke-15 nabi sudah disunat, begitu lahir dia sudah disunat. Ya, itu adalah kuasa Allah. Bang Rudi tentu tahu Allah itu adalah maha kuasa atas segalanya. Di dalam Islam, di dalam ajaran Islam, di dalam hadis Rasulullah dikatakan bahwa 15 nabi lahir setelah bersunat. Kemudian apalagi yang ingin Bang Rudi bahas tadi? Ya, 15 nabi itu tadi siapa? Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Lut, Nabi Su'aib, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Hamdalah bin Aswan, Nabi Muhammad,
Itulah banyak ya 15 deretan nabi yang dia terlahir setelah disunat di sini secara keilahian. Kemudian tadi Bang Rudi Yohanes juga berbicara masalah tentang wahyu Allah, bahwa itu bukanlah mukjizat terbesar Nabi Muhammad. Nah, begini ya, bahwa Allah itu menurunkan kitab-kitab suci kepada rasul-rasul itu sebagai mukjizat terbesar. Begitupun Injil diturunkan kepada Yesus itu adalah salah satu mukjizat terbesar dari Yesus. Begitupun dengan Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah adalah mukjizat terbesar dari Allah untuk Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Adapun penulis-penulisnya, karena ya wahyu itu diturunkan berupa firman tidak secara langsung dari Allah, tetapi melalui sang penyampai risalah, yaitu malaikat Jibril. Ya, malaikat Jibril yang menyampaikan kepada Rasulullah. Karena memang benar Rasulullah ummi, tapi beliau adalah seorang pengingat yang luar biasa. Maka metode yang diterapkan ke dalam Al-Quran adalah metode mengingat. Bahkan jika dari bumi ini dihilangkan semua kitab suci, hanya Al-Quran yang akan bisa kembali menjadi seperti aslinya. Karena metode Al-Quran, penyampaian firman Allah itu adalah dengan cara penghafalan, di mana Rasulullah menghafal, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya lah yang menuliskan firman-firman Allah yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad melalui proses penghafalan. Jadi begitu ya. Jangan sampai mengatakan Umi di sini adalah memang beliau tidak bisa membaca, tapi beliau adalah pengingat yang luar biasa. Jadi ingat, Al-Quran adalah mukjizat terbesar Rasulullah sebagai bentuk kerasulan. Injil adalah mukjizat terbesar Nabi Isa sebagai bentuk kerasulan. Nah, begitupun dengan kitab-kitab yang lain yang diturunkan kepada rasul-rasulnya. Jadi Bang Rudi kalau berbicara, saya lihat tadi Bang Rudi berbicara tidak menggunakan dalil, hanya menggunakan asumsi yang keluar dari pemikiran Bang Rudi, bahwa nabi-nabi tidak disunat, tapi saya bisa mengemukakan dalilnya ini loh dari hadis ini, bahwa 15 nabi ini terlahir sudah disunat. Nah, itulah dialog Bang Rudi, dialog yang kompatibel tentunya harus menggunakan dalil, bukan menggunakan asumsi atau menggunakan kata-kata hoax, padahal itu sudah jelas dalilnya. Kata-kata yang hoax itu adalah yang tidak berdasarkan dalil, tetapi menurut asumsi atau opini kita masing-masing. Ingat Bang Rudi, setiap orang memiliki opini yang berbeda-beda. Jadi Bang Rudi tidak bisa mengatakan itu hoax karena saya disertakan dalil. Oke, terima kasih. Waktu udah selesai. Nah, ini sesi yang terakhir ya, battle. Bisa disepakati berapa menit? Terserah. 35 cukup nggak? 40 aja, 40. Oke, 40. Ya. Oke, bisa dimulai dari Rudi. Yang memulai? Ya, nggak apa-apa. Battle. Ya, terima kasih Bu Dini ya. Ya. Sekarang Ibu Dini, demikian. Dan lantas dengan apa mereka menuju surga? Itu perlu dipertimbangkan. Dan satu permintaan saya, buktikan bahwa ada jalan ke surga dalam Islam. Saya minta bahwa ada satu orang Islam yang sudah di surga. Terserah ayatnya dari mana diambil, saya tidak peduli. Yang penting ada tertulis di Al-Quran. Artinya saya tidak bisa membantah karena itu Al-Quran. Tidak seperti Bu Dini. Saya tunjukkan surat Paulus. Ibu Dini membantah. Oh, Paulus kan begini, itu kan ajaran dia. Tidak bisa Ibu Dini begitu. Oke, Bang Rudi, karena ini battle, saya tidak mesti Bang Rudi nunggu ya. Kembali tadi saya mengatakan ini berbicara masalah historical ya.
Paulus mengatakan ada wakil Kristen di sorga. Siapa wakil Kristen di sorga itu dan mana ayatnya? Kalau mengenai masalah Ayatnya tadi sudah saya ya berikan. Korintus itu dari siapa? Itu dari Paulus, surat Paulus untuk jemaat Korintus. Loh, Dan yang mengatakan jangan sampai saya katakan bahwa Al-Quran itu dari Muhammad, tidak dari coba sekarang saya tanya tidak sama bisa Bang begitu, Rudi. Siapa umat Kristen yang menjadi wakil di sorga siapa? Kita tidak tahu nama, Siapa tetapi umat sudah Kristen ada. yang menjadi wakil di sorga Sudah siapa? ada, tetapi Siapa? tidak ditulis nama. Oke, Iya, sekarang siapa orang Islam yang sudah ke surga? Oh, tidak ada Ya tidak sudah, ada. nggak ada. Tetapi umat Kami masih baik Islam tertulis. dijamin. Kami Tertulisnya tertulis. siapa? Ya siapa? Nama memang tidak disebut, tapi sudah ada. Siapa yang berbicara di sana? Paulus. Surat kepada jemaah Korintus. Mau Paulus, mau hantu belau, penting sudah tertulis. Paulus sendiri dia yang mentuhankan Yesus, sementara Yesus tidak pernah mengakui dirinya sebagai Tuhan. Justru yang mentuhankan Yesus itu adalah siapa bilang Yesus tidak pernah mengakui dirinya Tuhan? Mana? Di kitab Wahyu, akulah Alfa Omega. Oh, salah. Ini yang salah. Ini yang salah dari umat Kristen mengatakan bahwa Alfa dan Omega itu merujuk kepada Yesus. Padahal di sana Yesus sedang menyampaikan firman dari Bapa. Kata Bapa, aku adalah Alfa dan Omega. Yesus bukan menyampaikan firman dari Bapa. Coba silakan buka. Silakan. Oke, buka Wahyu itu. Ya, gimana? Buka tentang Alfa dan Omega. Di sana Yesus sedang menyampaikan firman dari Bapa bahwa Bapa mengatakan aku adalah Alfa dan Omega. Tetapi umat Kristen menganggap Alfa dan Omega itu adalah Yesus. Oke, tadi kemudian Bang Rudi mengatakan di mana tentang milah Ibrahim di dalam Wahyu 1 ayat 8. Sebentar. Dan di Wahyu 1 dalam ayat 8. Sebentar Bang Rudi, tadi saya jawab dulu itu Bang Rudi di mana tentang milah Ibrahim. Biar jangan terlewat. Wahyu 1 ayat 8 dulu. Di dalam aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah. Nah, firman Tuhan Allah. Loh, firman Tuhan Allah itu adalah perkataan Tuhan, bukan Yesus. Iya, bahwa Yesus itu adalah firman. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman ya, pada mulanya adalah perkataan Allah. Sekarang kita ini dulu. Firman itu apa? Wahyu 22 ayat 13. Bang Rudi, coba jawab pertanyaan saya. Firman itu apa? Firman itu adalah visi misi Tuhan di dalam Tuhan. Firman itu saya jelaskan sama Bang Rudi. Firman itu adalah dafar Elohim, Bang Rudi, atau perkataan Tuhan. Firman itu adalah perkataan Tuhan. Iya, mula-mulanya adalah perkataan Tuhan. Kemudian perkataan Tuhan itu menjadi manusia. Ya kan? Bukan. Ya betul. Betul. Ya, jadi begini, Bang Rudi, semua makhluk itu tercipta berawal semua dari firman. Bisa para Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Coba biar kita lihat siapa yang bicara. Bang Valen tolong dibuka. Oke. Katakan. Wahyu berapa? Ini enggak sukanya kalau Zoom ini banyak kali suara muncul dari mana-mana. Wahyu berapa, Le? Suaranya double. Hah? Wahyu berapa? Wahyu 22 ayat 12 dan 13. Sesungguhnya aku datang segera dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang kemudian, yang awal dan yang akhir. Yon, klik bintangnya Yon. Mana? Bintangnya mana? Yang bawah. Beginilah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan di sana Tuhan yang sedang berfirman, bukan Yesus yang sedang berbicara. Ya, jadi paham ya. Jadi itu, kalau kamu mengklik gitu bukan berarti itu menjelaskan. Itu korelasinya Bang Rudi. Bukan korelasi begitu maksudnya. Harap dimengerti Bang Rudi bahwa yang sedang berbicara di sana, yang sedang berbicara di sana adalah Tuhan yang sedang berfirman. Kan firman Tuhan itu Yesus. Gimana sih? Kok berarti firman Yesus itu yang bicara? Bang Rudi, sekarang saya tanya dulu. Saya tanya dulu. Firman itu apa? Firman itu apa? Sudah dijawab tadi. Firman itu adalah dafar Elohim. Betul. Iya, kalimat Tuhan. Berarti itu adalah kalimat Tuhan. Berarti betul. itu adalah kalimat Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Oke.
Dari Sekarang, mana Yesus adalah jadi Tuhan? menurutmu ayat 12, sesungguhnya aku datang segera. Maksudnya Tuhan akan datang segera dan aku membawa upahku. Masa Tuhan membawa upah? Upah Ayat itu 12. pahala, upah itu pahala, bukan upah duit, Iya, bukan masa perpuluhan. Tuhan membawa upah? Upah dari siapa? Upah itu adalah untuk membalaskan pahala. kepada seorang menurut perbuatannya. Iya, itu adalah pahala. Upah itu bukan artinya perpuluhan. Ya, upah itu bukan artinya apa sih? Kalau kita udah kerja dikasih upah. Ya, upah dari siapa? Upah itu adalah pahala. Tuhan itu turun Ayat membawa 10. pahala. Lalu ia, ingat ayat 10 lalu ia. Ia ini ayat huruf kecil. Masa Tuhan huruf kecil? Nah, nggak ada kaitannya dengan huruf kecil, huruf besar. Itu adalah cara penulisan, Bang Rudi. Kok cara penulisan? Bagi Kristen tidak. Sekarang yang dikatakan, yang berbicara aku adalah Alfa dan Omega itu adalah. Nah, Bang Rudi di sini, Bang Rudi harus paham. Ini saya akan menjelaskan bahwa di sana yang mengatakan aku adalah Alfa dan Omega, ayat yang dibuka oleh Rion barusan, begitu kita klik tanda bintang di sana adalah firman Tuhan, bukan memang firman Yesus. Tuhan. Iya, Yesus kan firman Tuhan. Nah, artinya di situ mau mengatakan bahwa firman itu adalah Alfa dan Omega. Bukan Bang Rudi. Oh, firman Tuhan adalah Alfa dan Omega. Saya mau jelasin, saya mesti jelasin sekarang coba jelaskan. Sekarang nih, Tuhan datang, apakah firman-Nya menyusul atau gimana? Begini Bang Rudi, menurut pandangan Islam, coba beginilah firman Tuhan, artinya beginilah perkataan Tuhan. Yesus yang menyampaikan firman Tuhan itu, aku kata Tuhan nih, aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian. Artinya yang sedang berbicara ayat 6, baca ayat 6. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan ini jangan dulu pindah. Ya. Dan Tuhan Allah memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikat-malaikatnya untuk menunjukkan. Nah, Tuhan Allah kan yang memberikan apa? Betul. Yang memberikan. Tetapi perkataan ini siapa? Iya. Iya, perkataan namanya firman 7. Tuhan yang sedang berbicara adalah Tuhan. Sesungguhnya aku datang segera. Berbagilah orang yang menuruti perkataan nubuat. Firman Tuhan itu adalah perkataan Tuhan. Kalau misalkan Yesus itu adalah firman Tuhan, kalau misalnya ayat 8, baca ayat 8. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya ini. Masa Tuhan mendengar dalam apa dan melihat, artinya disaksi hidup. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku tersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan. Nah, yang menunjukkan semua itu adalah malaikat. Yang menunjukkan semua itu adalah malaikat. Lalu Yesus berkata tentang dafar Elohim. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian. Ianya siapa? Ianya di sana adalah Tuhan. Tuhan. Salah. Tuhan. Enggak, Bang Rudi. Ternyata Bang Rudi. Oke, teman-teman, ternyata Bang Rudi ini tidak paham dengan isi kitabnya sendiri. Oke, sekarang mari ke sunat. Karena tidak paham, aku maham. Karena di sana dikatakan firman kami Tuhan, ada kalimat berarti yang mengatakan itu dalam adalah ajaran Tuhan. Kristen, Firman Tuhan itu adalah dafar itu Elohim. kalau huruf kecil merujuk kepada siapa ada. Huruf besar merujuk kepada siapa ada. Bang Rudi ini hanya mencari pembenaran, mau ngeles. Saya tidak bukan dong. Diam. Bang Rudi itu menjelaskan imannya. Diam dulu, Yon ini jangan dulu ada yang ikut-ikutan ya, termasuk orang Kristen. Jadi begini Bang Rudi, diam dulu ya. Aku jelasin nih mengenai ayat 16. Tolong dibuka ayat 16 Palen. Aku Yesus telah mengutus malaikat-malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah Tunas, yaitu keturunan laut bintang timur yang gilang gemilang. Baca. Udah Bang Rudi jangan lari kemana-mana. Udah jangan dulu bahas yang lain-lain. Nanti sebentar. Tadi yang Alfa dan Omega sudah terjawab. Tadi Bang Rudi meminta belum terjawab. Kamu tidak bisa mengatakan demikian. Karena sekarang begini Bang Rudi. Merujuk terus sampai ke ayat 16. Bang Rudi sebentar saya akan bacakan dulu sedikit-sedikit ya. Bang Valen tolong dibukakan lagi tadi yang Alfa dan Omega. Tadi ayat berapa? Bang Rudi diam dulu ya. Saya mau jelasin nih sedikit-sedikit ya. Jadi di sini sambil nunggu Bang Valen buka, kita harus tahu dulu artinya firman Tuhan itu adalah dafar Elohim ya, bukan Yesus. Artinya dafar Elohim. Yang tadi yang Yoyon pakai itu, yang ada yang pakai bintang-bintang itu, di mana korelasinya di sana yang sedang berfirman itu adalah Tuhan. Di mana? Di kitab apa? Di kitab apa Bang Rudi? Apanya? Yang mengenai Alfa dan Omega tadi. Wah, banyak itu di Wahyu. Enggak, yang tadi dibahas 22 ayat 13. Coba Bang Fren dari kitab online. Wahyu 21 ayat 6.
22 ayat berapa? 13. Dapat? Ya, ini. Nah ini kan. Ayo, sudah kembali ke ini topik. Sekarang kembali ke surga. Ayo, bagaimana surga Islam itu, jelaskan. Itu enggak ranahmu itu kan sudah menurut kitab kami begitu. Oke lah ya, tidak udah bisa. anggap sudah selesai ya, Alfa dan Omega anggap sudah selesai ya. Silakan. Oke, tadi Bang Rudi bertanya kepada aku di mana sih ada kata milah gitu kan? Ya. Itu banyak sekali di dalam Al-Qur'an ya. Contohnya salah satu aja, Quran surat Al-Hajj ayat 78. Ya, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif ya, dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Jadi sudah sangat jelas ya. Islam itu terus sunatnya di mana? Lah, ini milah Ibrahim itu adalah ajaran. Iya, apa ajarannya? Ibrahim. Tunjukkan mana sunat. Salah satunya ajarannya. Sunat. Salah yang mana? Di mana itu terdapat ajarannya? Kok terdapat ajarannya? Ini sudah jelas Quran surat Al-Hajj. Quran surat Al-Hajj 78 bahwa umat Islam diperintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim yang hanif. Apa saja milah Ibrahim itu? Banyak, termasuk sunat. Mana ayatnya? Mana ayatnya? Ayatnya tadi yang di Kejadian itu. Loh, Kejadian itu bukan punya Allah SWT itu, Dek. Kan Allah memerintahkan untuk mengikuti milah Ibrahim, bahwa Ibrahim memerintahkan untuk disunat karena kami umat Islam adalah mana ayatnya milah Ibrahim itu? Saya mau lihat. Barusan saya sudah katakan. Di mana? Ya ampun. Di Quran surat Al-Hajj 78. Ya. Milah Ibrahim salah satunya sunat. Sunat salah satunya sunat itu ada di Kejadian. Kejadian itu memang punyanya Allah SWT. Loh, karena Allah memerintahkan umat Islam mengikuti milah Ibrahim. Milah Ibrahim tentang sunat di mana? Dengerin. Milah Ibrahim tentang sunat ada di Kejadian. Bahwa sunat itu adalah ya iya. Semua juga semua kitab suci itu adalah kitab yang diturunkan. Siapa bapaknya Ibrahim? Nah, dengerin dulu. Semua kitab suci itu adalah kitab-kitabnya Allah yang diturunkan kepada para rasulnya. Iya, sekarang jadi termasuk Kejadian pun itu adalah salah satu isi dari bapaknya Ibrahim. Loh, kenapa jadi tanya bapaknya Ibrahim? Penting kita lihat apakah Tuhannya sama apa ini tidak. Dengerin ya. Ini Bang Rudi ini sudah lari-lari, ini mau tidak lari. Jadi kalau kamu mengambil kitab Ibrahim? Suci Kejadian, kamu masuk Kristen saja. Atau masuk Yahudi saja. Lah kenapa? Karena di dalam rukun iman pun umat Islam di dalam rukun iman yang ketiga, umat Islam diwajibkan mengimani kitab-kitab Allah. Betul. Tidak Allah yang mana? Kristen. Allah yang mana? Kejadian. Emang Allah ada berapa? Kejadian bukan punyanya Allah SWT. Kata siapa? Kitab Kejadian adanya di mana? Saya mau tanya, kitab Kejadian Kejadian itu hanya di kitab Taurat dan di Bible. Lah, Bible, kagak ada Bible. Kesampingkan Bible bukan kitab suci. Sekarang Taurat kitab suci ini yang kamu diturunkan dari mana? Kamu lucu. Bible, kita bicara tentang iman. Iman kami mengatakan Bible itu kitab suci. Sekarang saya mau tanya, kitab suci yang diturunkan Tuhan ada berapa? Kitab suci yang diturunkan Tuhan kalau di kami ada 66. Kok ketawa? Kitab suci yang diturunkan Tuhan. Nih, yang diturunkan Allah pertama adalah Taurat. Kedua adalah Zabur, ketiga adalah Injil, keempat adalah Al-Quran. Jadi tidak ada kitab suci lain lagi. Itu diturunkan. Menurut Islam itu ada 4. Iya. Menurut Kristen 66 tidak bisa kamu bantah di kitab sekarang sucinya definisi dari kitab suci itu adalah apa? Saya mau tanya. Saya tidak tanya itu sekarang. Nah, di mana tertulis milah Ibrahim? Jangan kamu katakan Kejadian. Milah Ibrahim tadi sudah saya katakan di Quran surat Al-Hajj. Karena Allah SWT tidak pernah berkata pada hari pertama dia ciptakan terang. Nggak ada itu. Kejadian itu isinya. Bang Rudi ini mau bahas apa sebenarnya? Mau bahas tentang sorga, mau tentang milah Ibrahim, mau tentang penciptaan. Nanti kalau misalkan kita mau kan lari. bicara tentang milah Ibrahim karena kamu bilang itu syarat untuk menuju sorga. Kan kamu yang bilang dari tadi, siapa yang nggak disunat tidak sesuai dengan ajaran Yesus, artinya tidak dijamin ke sorga. Ya, sekarang Yesus dalam sendiri. Islam sunat itu mana? Ya, sudah jelas dikatakan sekarang kalau umat Islam tidak ada perintah mengikuti milah Ibrahim, mustahil umat Islam disunat, Bang Rudi. Sementara kalian yang mustahil. Ya iya, kalau tidak ada perintah, karena ini adalah perintah. Karena umat Islam adalah keturunan dari Ibrahim.
Karena umat Islam adalah keturunan dari Ibrahim, makanya kenapa umat Islam mengikuti milah Ibrahim. Kok keturunannya umat? Keturunannya itu suku bangsa. Kamu umat orang Indonesia, Islam sejak itu, kapan kamu keturunan Ibrahim? Loh, sekarang saya tanya, putra Ibrahim ada berapa? Putra Ibrahim ada banyak. Sekarang kalau Ismail itu putra Ibrahim bukan? Putra Ibrahim. Terus apa yang salah? Lah, Kamu terus keturunan Ibrahim. Sejak lah, kapan sekarang kamu? Rasulullah aja dari keturunan dari Mongolia mana? sana, nenek moyangmu dari Mongolia. Ini Bang Rudi, sekarang saya tanya, ya, Ismail itu anak siapa? Anak Ibrahim. Lalu anak Rasulullah Abraham, Nabi Muhammad itu keturunan dari siapa? Saya nggak tahu. Iya, makanya kalau nggak tahu ditanya, ya. Ismail itu menurunkan satu orang keturunan yang menjadi nabi, yaitu Nabi Muhammad, Bang Rudi. Ya, Kata ini pelajaran siapa? buat lo, kata siapa? Sekarang kalau nggak percaya, oke, kita buka ya, kita buka dari Yahudi. Bukan dari Yahudi, kamu buka dari Al-Quran. Mana silsilah Nabi Muhammad di Al-Quran? Karena Allah yang paling mengetahui. Mana iya jelas. Ya, mana silsilahnya yang dikasih Al-Quran? Silsilah apa? Silsilah Nabi Muhammad. Oke, sekarang kalau begitu, kalau Bang Rudi mau minta silsilah Nabi Muhammad, sekarang saya juga mau minta silsilah Kristen sampai dengan ke Ibrahim dari mana? Saya tidak tanya Kristen. Lah, jangan begitu, Bang Rudi. Yesus. Kata Bang Rudi, jangan hanya mau bertanya, tetapi harus siap untuk Kristen ditanya. itu bukan anak manusia. Anak apa? Anak domba? Kristen itu bukan anak manusia, tetapi orang-orang yang memilih. Yang jelas, Kristen itu bukan agama. Yang jelas, Kristen itu bukan agama. Tetapi memang bukan agama. Adalah sekte penyembah pagan, Bang Rudi. Siapa bilang sekte penyembah saya yang pagan? menyembah. Saya yang bilang. Sekarang saya tanya, apa definisi pagan? Pagan itu menyembah manusia. Pagan itu hanya adalah kaum Avodazara. Ya, penyembah hanya manusia. Ya. Iya, penyembah berhala. Sekarang saya tanya kamu. Ya. Ada enggak orang menyembah Allah Subhanahu wa taala tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Jawab dengan jujur. Loh, ya iya jelas. Pertama, 2 kalimat syahadat. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Betul. Apakah kalian mengatakan, adakah kalian mengatakan tiada Tuhan selain Allah? Tidak kan? Kalian tetap menyembah manusia. Makanya kenapa Kristen dikatakan bane. Itu satu. Yang kedua apa? Itu adalah itu 2 kalimat syahadat. Sebetulnya kalau Bang Rudi akan mengikuti ajaran Yesus, satu lagi apa? Jawab. Yesus pun mengatakan 2 kalimat syahadat. Kalau Bang Rudi mau mengikuti ajaran Yesus, Yesus pun mengajarkan 2 kalimat syahadat. Tidak ada Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Karena yang Bang Rudi ikuti bukan ajaran Yesus. Karena Yesus mengajarkan 2 kalimat syahadat. Aku dan Bapa adalah satu. Yesus itu Esa. Yesus mengatakan begini, syahadat Yesus. Kalau mau tahu, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Wa asyhadu anna Isa Rasulullah. Di mana ada di dalam Al-Qur'an. Di mana? Itu ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an bukan Bible. Kami Bible. Ya, Bible kitab suci bukan. Bible itu kitab suci bukan. Kitab suci dari siapa? Siapa yang menurunkan Bible? Yang menurunkan Bible ya Tuhannya orang Yahudi dan Tuhannya orang Kristen. Aduh, kok sekarang kita tanya sama orang Yahudi, apakah Hashem menurunkan Bible? Bang Rudi Yohanes tahu nggak arti kitab suci? Mereka Bang Rudi Yohanes tahu nggak artinya kitab suci? Mengakui. Bang Rudi Yohanes tahu nggak artinya kitab suci? Loh, kamu jangan nanya begitu. Makanya saya Bang Rudi, sekarang slogan Bang Rudi Yohanes, jangan hanya mau bertanya, tapi harus siap untuk bertanya. Sekarang kamu jawablah sendiri biar aku ikut kamu. Apa itu definisi kitab suci biar kita uji kitab suci adalah kitab yang isinya murni firman dari Tuhan. Yang mana firman Tuhan di Al-Qur'an? Jawab dulu. Al-Qur'an semuanya siapa bilang itu ucapan daripada Jibril? Ini makin ngawur ini. Sementara ucapan Jibril membawa ucapan, membawa wahyu itu adalah ucapan siapa? Menyampaikan kepada Rasulullah. Berarti kamu ucapan tidak siapa? tahu firman Tuhan apa definisinya? Firman Tuhan itu adalah mengeluarkan Tuhan langsung. Oh tidak, di mana ada Tuhan mengeluarkan kalimat secara langsung. Di dalam ajaran kamu saja dikatakan bahwa Tuhan tidak didapat didengar suaranya. Kamu buka. Ayo, buka apa? 30. Buka, coba share screen. Buka Bang Rudi. Wah, surah 28 ayat 30 buka. Dengerin ya. Ajaran kamu saja mengatakan bahwa Tuhan tidak bisa didengar suaranya. Di dalam Islam pun Tuhan berfirman tidak langsung kepada manusia. Yesus mengatakan itu. Bukan cuma Yesus dan banyak. Dengar lagi suara Tuhan tetapi suara Yesus. Kan itu di ucapan Yesus. Nah, terus Yesus itu siapa? Yesus itu kan perantara.
Siapa bilang? Yesus itu perantara yang menyampaikan. Yang menjadi manusia. Firman Allah yang menjadi manusia. Itulah Bang Rudi, saya juga kalau berbicara mengenai firman yang berubah menjadi manusia, semua makhluk juga berawal dari firman, kemudian menjadi makhluk itu sendiri, termasuk saya. Saya juga berawal dari firman. Siapa makhluk yang berfirman jadi manusia? Coba, siapa? Semua, makanya kenapa saya bilang semua makhluk diciptakan berawal dari firman, berawal dari perkataan Tuhan. Kun fayakun, semua. Kalau Bang Rudi mengatakan, kamu bilang kun fayakun, buktikan di Al-Quran ada kun fayakun penciptaan. Mana? Coba, silakan. Dengerin dulu ya. Saya tidak mau Bang Rudi nyuruh-nyuruh dulu. Semua makhluk dengerin dulu. Semua makhluk diciptakan berawal dari firman. Kalau Bang Rudi mengatakan bahwa Yesus firman sebagai Tuhan, berarti Bang Rudi juga punya kewajiban firmanlah Allah dengan firman menjadi. Berfirmanlah Allah dengan firman menjadi bisa bermula dari firman, kemudian menjadi manusia. Semua juga sama. Beda. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Artinya Allah bekerja dulu, baru jadi. Tetapi firman menjadi manusia, kalau sekarang sudah jelas semua makhluk diciptakan dari firman. Kemudian ditambah lagi bahwa Yesus ada roh Allah atau rohullah. Betul nggak? Bukan cuma Yesus. Bukan cuma Yesus yang rohullah ya. Ada Nabi Nabi Yahya. Dia juga adalah rohullah. Dia diciptakan juga dari mana tertulis. Oke Bang Rudi, kita lagi dialog, jangan dulu minta. Nanti belakangan saya akan tunjukkan ayatnya. Oke? Sebentar, saya tunjukkan sekalian ya. Yohanes itu tercipta dari hubungan suami istri. Sama seperti Abraham. Tunjukkan kalau Bang Rudi minta ayatnya, Bang Rudi juga tunjukkan kalau Yahya dia adalah tercipta dari hubungan manusia. Ya kamu buka aja Lukas 2 itu, Lukas 1. Coba buka Bang Rudi, buka. Jangan hanya Bang Rudi minta aku harus buktikan Bang Rudi sendiri. Loh, enak banget. Saya disuruh buka sendiri, Bang Rudi sekarang nyuruh admin. Ya, kan tugas dia, kamu juga minta dia dong, tampilkan di layar. Oke, Bang Valen. Ya, gimana? Bentar. Buka Lukas 1 dulu biar kubacakan. Lukas 1 dulu waktunya. Lukas 1P. Ya. Bacakan ayat 11. Dari ayat 11 ya. Ayat 11. Wah, penontonku tembus 1.500. Mantap. Oke, udah silakan. Aku bacakan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembangkaran ukupan. Terus. Melihat hal itu terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagumu. Harusnya engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, bla 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 bla. Ia akan penuh Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang yang besar berkenan kepada Tuhan. Sudah, dan sebagainya. Jadi di sini jelas bahwa ini peristiwanya sama dengan peristiwa Abraham dan Sarah. Dan peristiwanya juga sama. Kalau di sini si Zakaria tidak percaya sehingga dia bisu. Selesai, apalagi? Jadi begini ya. Kalau sebentar. Nabi Yahya itu jauh penciptaannya lebih hebat daripada Yesus, karena Yesus itu diciptakan di dalam rahim seorang wanita yang subur ya. Sementara Nabi Yahya dia diciptakan dengan hembusan, dengan Rohullah kepada wanita yang sangat tua renta, dan dia ada disembus. Nggak ada diembus. Itu Rohullah diciptakan dari Rohullah. Nggak ada.
dia penciptaan Yohanes itu sama dengan Abraham, dengan Sarah dan Ishak. Tidak salah. Sama. Dia sudah berumur 90 tahun. Aku sudah tua, tidak mungkin aku beranak. Iya, makanya kenapa itu kuasa Allah dengan rohullah, dengan roh Allah, dengan dihembuskannya roh Allah, ditiupkannya roh Allah. Di mana itu tertulis? Di dalam Al-Qur'an. Oh, dalam Al-Qur'an. Iya, makanya kenapa? Bukan hanya Yesus saja, yang diciptakan dari rohullah atau yang rohullah, tetapi Yahya juga adalah rohullah. Bahkan Yahya lebih luar biasa. Kalau kamu bicara karena dikandung, maka kita harus mensejajarkan dengan Al-Qur'an bahwa penciptaan Nabi Isa sama dengan penciptaan Adam. Selesai, titik. Bukan cuma Nabi Isa, kalau diciptakan dengan Adam itu semua sama, karena justru ini Kristen yang membedakan. Semua makhluk itu diciptakan, baik itu di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam Injil, di dalam Al-Qur'an dan Injil, bahwa semua makhluk itu diciptakan dari debu dan tanah. Jadi tidak ada di dalam Alkitab juga sama penciptaan manusia itu. Tidak semuanya sama. Iya, di dalam Alkitab dijelaskan bahwa Adam tercipta dari tanah dari bumi. Hawa tercipta dari tulang rusuk si Adam. Manusia setelah jatuh ke dalam dosa tercipta dari pernikahan laki-laki dan perempuan. Hanya Yesuslah yang terlahir tanpa ada persetubuhan atau pembuahan sel telur. Itu ini justru menurut ini adalah hal yang salah, bahwa sebenarnya semua Alkitab. Ini nanti saya berikan ayat dari Alkitab kalau penciptaan manusia itu dari tanah, bagaimana Bang Rudi? Kan saya bilang dari tanah, itu si Adam. Ya cuma Adam doang kan? Setelah itu semua manusia dikatakan dari tanah. Karena si Adam itu dari tanah. Gimana sih? Katanya barusan roti. Karena begini, karena kan Bang Rudi mengatakan bahwa barusan penciptaan manusia dari tanah hanya Adam, kemudian Hawa dari tulang rusuk. Itu sebetulnya dari tulang rusuk, bahwa Hawa juga sebetulnya bukan dari tulang rusuk dengan sebenarnya, tetapi dia dari tanah. Tulang rusuk itu apa? Itu adalah dari sebenarnya mana? Kejadian 2 kan sudah dijelaskan. Dia ketika dia tidur diambillah tulang rusuknya. Maka dinamakan. Sekarang aku tanya, di dalam Al-Qur'an Hawa tercipta dari apa? Dari tanah. Semua juga diciptakan dari tanah. Dari tanah. Sekarang aku nih berarti tafsir Ibnu Katsir itu gugur. Di sini saya akan membuktikan ya bahwa di dalam Alkitab ya itu di Kejadian 2 ayat 4 sampai dengan 5, di Kejadian Kejadian 2 ayat 4. Kejadian 2 ayat 4 sampai dengan Kejadian 2 ayat 25. Ya, di sana dikatakan Allah disebut dengan nama pribadinya Yahweh, menciptakan manusia pertama Adam dari debu dan tanah dan menghembuskan napas kehidupan ke dalamnya. Kemudian Allah menetapkan di tempat Eden ya, Taman Eden ya. Itu di sana dikatakan juga ada di ayat-ayat yang lain. Sebentar, Umi teruskan ya. Aduh, bentar tertutup ini jaringannya. Oke, bisa dilanjut. Waktu tinggal 9 menit. Nah ini. Panjang, nggak apa-apa, aku bacain. Langsung aja kayak 23 atau 22 itu ya. 21, 22, 23 langsung situ aja. Ketika dia tertidur. Bukan penciptaan yang dikatakan dari tanah. Oh, dari tanah itu ayat 8, 9, 10. Situ aja baca 7, 8, 9, 10. Kalau di Al-Quran ada dengan kedua tangan. Allah punya tangan, diciptakannya lah, disuruhnya iblis. Sembahlah dia. Kenapa kamu tidak mau menyembah? Aku ciptakan dengan tanganku sendiri, katanya kan. Sorry, bentar, ini panjang yang itu, ambil yang pendek aja. Tunggu, nanti aja. Di Kejadian 2 ayat 7. Ya. Itu aja yang pendek aja ya. Karena banyak sih sebetulnya. Bang Valen, Kejadian 2 ayat 7. Ya. Bang Valen. Ya, oke, bentar.
Bacakan aja langsung. Aku juga buka di sini. Kecil ya. Ketika itulah Tuhan membentuk manusia itu dari debu dan tanah dan menghembuskannya nafas hidup ke dalam hidungnya. Ya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, Jadi sudah. jadi di dalam Alkitab sendiri, di dalam Bible sendiri dikatakan bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dari debu dan tanah. Nah, manusia Adam. Si Adam Bukan itu manusia dinamai manusia. Menciptakan manusia menjadi Ya, makhluk si itu Adam. manusia Adam, tidak. Si Adam. Tidak Si bisa. Adam itu dinamakan man, manusia. Ya, Atau di sini tidak laki-laki. dikatakan Adam, tetapi dikatakan manusia. Mana ada manusia. dikatakan manusia? Ketika itu artinya saat itu. Demikian manusia itu menjadi makhluk Hidup. Ya pas, kan Iya. Adam. Baru manusia yang hidup di itu sini ada nggak ditempatkan di dikatakan Taman Adam? Eden. Di sini ada nggak dikatakan di sini dikatakan Adam, ada nggak? Ketika Adalah. itu Tuhan Allah membentuk Manusia itu kan man. dari debu. Kan Jadi itu si dari Adam. debu dan tanah. Oh tidak bisa. Yang namanya manusia dan makhluk itu bukan Adam, bukan Adam Ya, kok ya. terus ditempatkannya di Taman Eden. Kok kamu tidak di Taman Eden? Ya ini karena pembentukan manusia yang pertama. Nah, Sekarang udah. Manusia pertama namanya si Adam. Si Adam iya itu. yang artinya di sini Tuhan itu menciptakan manusia dari debu dan tanah, bukan Betul, hanya memang Adam. Iya. Manusia itu maksudnya si Adam. Laki-laki, man. Iya, Laki-laki artinya itu, di dalam manusia kitab itu. di dalam kitab Bible saja mengakui bahwa penciptaan manusia dan makhluk itu dibuat dari debu dan tanah, bukan dibuat ya bukan dibuat dari onde-onde begitu. Betul. Kan kalau yang dibuat dari onde-onde itu Tritunggal, isinya adalah wijen, jangan kacang hijau dan ketan. Ya iya, karena benar kan, emosi. bukan emosi. Sekarang aku bilang emosi. Tuhan yang kamu sembah itu Esa apa Dwi Tunggal? Oh, Esa lah. Apa bisa menyembah Tuhanmu tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Coba jelaskan. Ya, di sana kesaksian Nabi Muhammad bukan sebagai Tuhan, tetapi sebagai Rasul Tuhan. Iya, karena betul. semua saya Nabi tidak melawan itu. Ya, sekarang saya tanya, apakah bisa aku menyembah Allah Subhanahu Wa Taala atau berbakti atau sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Jelaskan. Tanpa menyebut Nabi Muhammad saat kita akan menyembah Allah. Ya bisa karena menyebut Nabi Muhammad. Maksudnya nama mau saya ikut Allahmu. Sekarang saya Kristen nih. Saya mau ikut Allahmu untuk menyembah Dia. Menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ingin menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan memeluk agama Islam, agama Allahmu. Ya, apakah saya bisa menyembah Allah tanpa menyebut nama Nabi Muhammad? Kalau akan memeluk agama Islam, ya. Satu syarat yang utama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ya, artinya berarti tidak ada orang Islam kalau tidak menyebut nama Nabi Muhammad. Oh ya, iya jelas. Syarat utama untuk menjadi seorang Muslim adalah mengucapkan itu tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisah. Ya, Dwi Tunggal. Oh, kok Dwi Tunggal? Kok Dwi Tunggal dari mana? Nggak usah bikin perintiran kayak begitu. Kan tidak bisa dipisah kamu sekarang ibarat kayak begini ya. Nah, kalau misalkan dalam kekristenan, jangan menghina onde-onde Tritunggal, nggak bisa gitu. Saya pun tidak mau menyinggung-nyinggung itu sebenarnya. Oh, tidak menghina. Saya kan menyatakan kalau onde-onde itu satu dalam Tritunggal tidak terlahir daripada onde-onde. Tritunggal tidak terlahir daripada onde-onde. Mumpung ada waktu saya jelaskan kepadamu Tritunggal, biar yang lain juga paham. Itu Tritunggal mulai dibuatkan di Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Di sini disebutkan Allah adalah roh, roh adalah Allah. Ini ada Allah. Yang kedua, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera. Roh Allah. Roh Allah yang dimaksud di sini bukan Allah yang adalah roh. Roh adalah Allah itu. Tetapi roh Allah adalah roh yang dikeluarkan Allah sendiri. Dibuat Allah sendiri. Atau berasal dari dirinya, bukan dibuat, sorry. Ini melayang-layang di atas permukaan air. Kenapa bisa saya katakan itu bukan Allah yang adalah roh itu? Karena ada Allah yang adalah roh itu, 1 Yohanes 1 ayat 5 dikatakan terang. Tidak ada sedikit pun gelap di dalamnya. Sementara di Kejadian 2 dikatakan ada gelap gulita. Berarti bukan itu. Paham ya? Yang ketiga, berfirmanlah Allah jadilah terang. Bahwa firman Allah ini apakah materinya sama dengan Allah? Tidak.
Allah yang di Kejadian 1 ayat 1 itu adalah roh. Berfirmanlah Allah, firman Allah itu adalah gelombang yang memiliki gelombang dan memiliki arti. Jadi ada 3. Itu bukan karena onde-onde yang kamu bilang nggak bisa. Oke, saya tanggapi ya perkataan Bang Rudi Yohanes tentang yang barusan itu menjabarkan tentang Tritunggal seperti itu. Itu adalah satu hal yang terlalu dipaksakan karena Tritunggal bukanlah seperti itu. Karena Tritunggal bukanlah satu konsep yang alkitabiah. Tritunggal itu adalah konsepnya Platonis ya. Dia itu adalah filsafat kemanusiaan. Tidak ada satu dalil pun yang bercerita atau yang menjabarkan Tritunggal. Itu adalah perkataan-perkataan yang dipaksakan. Siapa bilang tidak ada yang menjabarkan Tritunggal? Tidak ada. Yesus sendiri mengatakan aku dan Bapa adalah satu. Yesus sendiri mengatakan baptislah orang dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Oh, itu sebelum Yesus ini ya. Sendiri Tapi mengatakan Yesus, ada 3 kesaksian yang memberi kesaksian. Selesai. Aduh, jangan menggunakan ayat sisipan, Bang Rudi Yohanes. Itu bukan memang ayat ada sisipan. dulu. Memang Makanya dulu ada, saya tapi bilang, setelah Yesus, kalau itu sudah ada itu di sudah kitab, tidak dipakai. Kalau sudah ada di kitab suci kami, kau tidak bisa mengatakan itu platoisme ini tidak Oh, bisa. ya nggak bisa. Kita harus Karena ketika saya terapkan hal yang sama, saya katakan tidak satupun firman Allah ada di dalam Al-Quran. Kok tidak ada satupun? Nggak ada. Yang ada ketika di Sidratul Muntaha, itulah Allah berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Jadi teman-teman, menurut Bang Rudi Yohanes, Al-Quran bukanlah firman Tuhan isinya. Mengatakan demikian. Tapi itu adalah, ya kan barusan katanya tidak ada firman Tuhan di dalam firman Tuhan langsung saya bilang. Jangan dipotong, firman Tuhan langsung. Karena bagi kami orang Kristen, firman Tuhan itu suara Tuhan langsung. Dari mana suara Tuhan langsung? Yesus yang mengatakan. Ya, karena Bang Rudi mengatakan kalau di dalam kekristenan bahwa firman Tuhan itu adalah suara Tuhan langsung. Karena kalian mentuhankan manusia Yesus yang dapat berbicara. Sejak zaman Musa Tuhan berfirman langsung kepada Musa. Hai Musa. Tidak ada. Tanggalkan kasutmu. Tidak ada. Silahkan tunjukkan sejak kalau semula Tuhan berfirman kepada Nuh. Sejak semula Tuhan berfirman kepada Adam. Kalau begitu di dalam kitabmu jangan dong dikatakan. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Injil yang menyatakan bahwa Tuhan tidak bisa dilihat rupanya dan didengar suaranya. Memang tidak bisa dilihat manusia. Lalu kenapa? Tetapi Adam ketika bertemu Tuhan itu di sorga. Di bumi tidak bisa dilihat orang. Ayat-ayat kepada manusia melalui perantara. Ayat-ayat di Bible mengatakan pada hari akhir nanti di sorga manusia melihat Tuhan. Dan mendengar suara Tuhan. Tuhan memiliki suara. Iya, jadi tolong jangan dipelintir ucapan saya. Tuhan saya katakan suara, tapi tidak ada firman Tuhan langsung suaranya. Di dalam Al-Quran yang ada Jibril yang ya, menyampaikan. Betul sekali. Karena Tuhan tidak akan menyampaikan firman-Nya secara langsung kepada manusia. Tuhan di Sidratul Muntaha, Tuhan berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Tidak ada. Sidratul Muntaha Tuhan berfirman langsung kepada Nabi Muhammad. Ada, sebagian itu penerimaan wahyu. Nah kamu kan makanya saya bilang 10 orang Muslim saya tanya begitu bicara Sidratul Muntaha berbeda-beda. Cara turunnya wahyu itu ada bermacam-macam. Ada melalui mimpi, ada melalui yang disampaikan oleh Jibril. Ada yang melalui gemercik lonceng, ada yang melalui langsung seperti itu. Apa kayak suara lonceng kayak begitu ya Bang Rudi ya. Jadi Al-Quran itu adalah seluruhnya isi firman Tuhan. Karena itu harus terjadi dua arah gitu, harus terjadi dua arah. Tetapi overall saya suka debat dengan Bang Rudi. Saya berbeda dengan penganut Trinitas yang lain karena mereka selalu menghujat gitu ya, menghujat kalau sudah mentok di dalil mereka rata-rata selalu menghujat personal. Paling tidak saya sukai Bang Rudi. Tapi Bang Rudi luar biasa kalau menurut saya. Overall saya bilang Bang Rudi good lah ya kalau untuk terima kasih saya. Sama-sama ganteng. Oke, kita thank you Bang Rudi ya. Langsung out ya. Terima kasih. Oke, thank you. Terima kasih banyak ya. Mari Bang Rudi. Oke, kayaknya ada yang mau ini lagi ya, ada yang mau lihat dialog lagi kayaknya nih. Mana sih itu siapa? Si Yoyon tadi mana? Tadi katanya mau ini tuh ada Bang Jafar Kevin, bentar, suruh naik lagi Yoyon.